Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Wang Lin memperoleh mantra surgawi, panggil angin. Kebangkitan Dewa Langit King Sui di alam guntur surgawi membuat ketakutan para kultivator karena ia memangsa semua kultivator yang ditemuinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tubuh Wang Lin muncul di fragmen seperti kilat. Saat dia muncul, indera surgawinya menyebar. Di belakangnya bukan kekosongan tetapi layar pembatasan. Justru pembatasan inilah yang memisahkan tempat ini dari sisa alam surgawi dan menjadikannya tanah terlarang bagi 4 keluarga besar. Saat akal surgawinya menyebar, dia mengunci ke paviliun di tengah. Pada saat ini, salah satu dari 4 orang di paviliun membuka matanya. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian menghilang. Wang Lin bergerak sangat cepat dan menyerbu langsung di paviliun. Ada riak energi asal di depannya dan kemudian seseorang berjalan keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya dingin, dan begitu dia muncul, tangannya membentuk segel dan dia menekan ke bawah. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, paviliun koleksi bukan milik 4 keluarga Anda. Biarkan aku lewat dan kita tidak harus bertarung. Jika tidak, bahkan jika saya kalah, setengah dari Anda akan mati. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kecuali jika Anda berada di tahap Nirvana Skrier, orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki paviliun. Namun, dengan mereka berempat bersama, mereka tidak khawatir tentang Wang Lin. Pada saat ini, aura pria berjubah hitam itu stabil. Dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar dan menampar tasnya. Pedang terbang merah segera terbang keluar, dan dengan ujung jarinya, itu terbang ke arah Wang Lin. 3 yang tersisa juga bergegas keluar. Salah satunya membentuk segel yang menciptakan embusan angin, dan tiba-tiba tornado muncul. 2 yang tersisa saling memandang dan kemudian mereka masing-masing membentuk segel. Mata Wang Lin menyala saat dia segera mundur. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan cap fragmen tanpa ampun menabrak. 2 pembudidaya menggunakan mantra dan membentuk pola yin dan yang. Pola itu berputar, mengeluarkan energi misterius, dan menyerbu ke arah Wang Lin. Keduanya yang membuat pola yin dan yang segera terbang ke udara. Dengan ujung jari mereka, pola yin dan yang berhadapan dengan pecahan itu. Keduanya juga mengaktifkan lebih banyak mantra, mencegah fragmen turun. Adapun 2 orang lainnya, mereka bergerak ke arah Wang Lin seperti pencahayaan, dengan mantra dan harta ajaib di tangan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Wang Lin mundur, setiap langkah menyebabkan sejumlah besar riak seolah-olah tubuhnya menyatu dengan dunia. Setelah mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan melangkah maju. Dengan langkah ini, tubuh Wang Lin menghilang tanpa jejak, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan pedang merah itu terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, berhenti. Dalam sekejap, pria berjubah hitam dan pedang terbang itu membeku. Wang Lin mengabaikan pedang terbang dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia tiba di depan pria berjubah hitam, menunjuk di antara alis pria berjubah hitam itu, dan energi asalnya melonjak keluar. Tubuh lelaki berjubah hitam itu segera runtuh dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia panik dan akan segera melarikan diri ketika cambuk karma tiba-tiba muncul. Cambuk itu menyerang jiwa asal, menyebabkan lelaki berjubah hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan, dan sejumlah besar energi asal dilepaskan. Tepat pada saat ini, orang lain bergegas dengan tornado besar. Jelas dia ingin menghalangi tindakan Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu ketika tato binatang di punggung tangan kanannya bergerak dan terwujud. Dengan ganas menabrak pembudidaya dengan tornado. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya memegang dan bendera 1 jiwa-jiwa keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar dan berusaha menelan lelaki berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu akan melawan, tapi kemudian dia melihat jiwa asal ganas darah leluhur berkedip-kedip di dalam bendera. Wajah yang dikenalnya mengejutkannya dan menyebabkan dia kehilangan fokus. Konsekuensinya adalah dia dikelilingi oleh kabut hitam. Semua ini dilakukan dengan rapi dan bersih. Setelah mengumpulkan jiwa lelaki berjubah hitam, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam mengelilingi daerah itu. Dia menatap 3 yang tersisa dan dengan muram berkata, aku ingin memasuki paviliun koleksi. Pikiran keduanya yang menentang cap fragmen bergetar. Sebelum mereka punya waktu untuk berbicara, mereka mendengar tangisan lagi. Mereka melihat kultivator yang menggunakan tornado dengan cepat mundur. Tulang binatang itu mengeluarkan cahaya hantu saat melepaskan aura mengerikan dan mengerikan yang memenuhi dunia. Pada saat ini, aura jahat ini sangat kuat dan sudah mencapai puncaknya. Meskipun Wang Lin adalah pemiliknya, dia masih merasa terkejut karenanya. Aura jahat itu terlalu kuat. Jika Wang Lin seperti ini, tidak perlu berbicara tentang 3 orang lainnya. Saat aura jahat muncul, menghilang tanpa jejak. Namun,
mantra tornado yang digunakan oleh pembudidaya itu berubah menjadi patung batu. Ketika tatapan tulang binatang itu mendarat di atasnya, ekspresi pembudidaya berubah pucat dan dia segera mundur. Namun, tepat pada saat ini, aura jahat dan kaya itu muncul sekali lagi. Mata kultivator dipenuhi dengan panik dan tangan kanannya langsung berubah menjadi abu-abu. Warna abu-abu menyebar seperti orang gila, dan pada saat krisis, dia tidak ragu mengangkat tangan kirinya dan langsung memotong tangan kanannya. Mengabaikan penyemprotan darah di mana-mana, ia mundur sejauh lebih dari 10.000 kaki dan langsung duduk dalam posisi lotus. Meskipun dia telah memotong lengannya sendiri, abu-abu itu tidak menghilang dan malah menyebar dari tangan kirinya. Matanya dipenuhi keputusasaan dan dia mengepalkan giginya. Pada saat abu-abu hampir sepenuhnya menutupi seluruh tubuhnya, jiwa asalnya terbang keluar, meninggalkan tubuhnya. Pada saat jiwa asalnya terbang, seluruh tubuhnya mengubah patung batu tanpa sedikit pun vitalitas. Di udara, satu-satunya yang tersisa adalah jiwa asalnya yang melemah. Lingkungan sekitar benar-benar sepi. Saya akan bertanya 4. Apakah saya memenuhi syarat? Tatapan Wang Lin jatuh pada dua pembudidaya yang menolak cap, dan suaranya sedingin es. Keluarga budidaya memiliki klasifikasi yang tidak diketahui orang luar. Seperti di Alliance Star System, planet budidaya peringkat 7 adalah puncak keberadaannya di permukaan. Planet budidaya peringkat 8 sangat jarang, sehingga seluruh sistem bintang aliansi hanya memiliki 3. Adapun planet budidaya peringkat 9 paling misterius, hanya ada 1 di seluruh sistem bintang aliansi. Keluarga kultivasi di sistem bintang aliansi memiliki klasifikasi yang sama, tetapi mereka lebih fokus pada sejarah. Hanya keluarga budidaya yang tahan lama yang bisa menjadi keberadaan abadi di sistem bintang Alheaven. Dalam sistem bintang Alheaven, yang paling umum adalah keluarga budidaya di planet budidaya utama dari 4 domain yang berbeda. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka, dan 3 atau 4 keluarga budidaya ada di setiap planet. Misalnya, keluarga Tang dan keluarga Jan berada di puncak planet mereka. Di atas keluarga-keluarga budidaya ini adalah 4 keluarga besar dengan warisan dari alam surgawi. Mereka adalah kekuatan paling kuat di sistem bintang Alheaven di permukaan. Menelusuri kembali ke akarnya, nenek moyang dari 4 keluarga besar ini semuanya adalah dewa langit di alam surga guntur sebelum keruntuhannya, sehingga status mereka tidak biasa. Demikian juga, ada 2 keluarga lagi di atas 4 keluarga besar ini. Mereka biasanya menyimpan profil yang sangat rendah, tetapi mereka adalah kekuatan sebenarnya dalam sistem bintang Alheaven. Mereka bahkan memiliki warisan yang lebih tua daripada keempat keluarga. Keluarga-keluarga ini ada di zaman kuno sebelum keruntuhan alam surgawi dan selamat dari keruntuhan alam surgawi. Keluarga-keluarga ini memiliki warisan dari dunia kultivasi kuno, dan ada 6 keluarga seperti itu di sistem bintang Alheaven. Keluarga Xiang yang misterius di planet Donglin dan keluarga Li Yuan termasuk di antara 6. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak keluarga dengan warisan dari dunia kultivasi kuno telah menurun. Keluarga Li adalah salah satu contoh, dan selain mereka, ada 3 lagi. Saat ini hanya 2 keluarga ini yang tersisa. Sama seperti bagaimana sistem aliansi memiliki planet budidaya peringkat 9, sistem bintang Alheaven juga memiliki keluarga yang bertahan lebih lama dari itu. Ini adalah keluarga yang sudah ada sejak zaman purba. Keluarga budidaya primordial adalah pusat kekuatan sejati sistem bintang Alheaven, dan itu sangat misterius. Untuk eksis dari zaman purba sampai hari ini, kekuatan semacam itu menakutkan. Itu berarti bahwa keluarga ini telah mengalami evolusi kultivasi dari zaman kuno, mengalami keruntuhan alam surgawi, dan mengalami penciptaan kuil surgawi guntur. Mereka telah mengalami semua perubahan dalam sistem bintang Alheaven. Sangat mungkin bahwa keluarga ini yang telah ada sejak zaman purba tahu rahasia alam surgawi kuno. Mantra yang mereka pegang sudah cukup untuk berdiri di atas Alheaven Star System. Selain dari peringkat 8 dan 9 planet budidaya di Star Alliance System, Wang Lin sudah tahu semua ini. Ketika dia datang ke sini, Li Yuan telah memberitahunya segalanya tentang keluarga budidaya. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin begitu tenang ketika menghadapi 4 keluarga besar yang memiliki warisan dari alam surgawi. Kedua lelaki tua itu memegang cap fragmen di atas pavilion dengan diam-diam merenung sejenak. Salah satu dari mereka WRLY tersenyum dan berkata, untuk rekan penggarap memiliki mantra dan harta yang begitu kuat, Anda tidak bisa menjadi siapa-siapa. Silakan tinggalkan namamu. Wang Lin dengan tenang berkata, Sumhu. Mata lelaki tua itu menyipit dan dia berkata, meskipun saudara Su belum mencapai tahap Nirvana Skrier, kami tidak dapat menghentikanmu. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki pavilion koleksi. Baru saja dia selesai berbicara, pria tua di sebelahnya menatap Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, apakah rekan penggarap Su memiliki hubungan dengan keluarga Su di planet Donglin? Wang Lin dengan tenang menatap orang yang berbicara.
Orang tua itu ragu-ragu di depan matanya yang bersinar dan dia berkata, jika rekan penggarap bukan seseorang dari keluarga Su, maka sebagai perwakilan dari keluarga Chen, saya mengundang rekan kultivator untuk menjadi sesepuh yang bukan keluarga. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjukkan senyum tipis. Itu bukan tidak mungkin, tapi tujuan saya saat ini adalah untuk memasuki pavilion koleksi, jadi saya harap Anda 3 kultivator mengizinkan saya. Wang Lin melirik jiwa asal yang telah kehilangan dagingnya. Kultivator yang telah kehilangan tubuhnya menghela nafas dan merasa rumit. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tahu bahwa Wang Lin sangat berpengetahuan tentang pavilion koleksi. Hanya setelah pavilion koleksi dibuka, seseorang dapat masuk, dan diperlukan setidaknya 2 orang dari 4 keluarga besar untuk membuka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sederhana, mereka bertiga bekerja sama untuk membuka pavilion koleksi. Keempat sudut perlahan bergetar dan 4 tanduk perlahan menyentuh satu sama lain. Sinar cahaya lembut tiba-tiba muncul dan pintu oval yang terbuat dari cahaya muncul di mana keempat tanduk itu bersentuhan. Rekan penggarap Su, keluarga Chen, saya telah memasuki pavilion koleksi ratusan kali. Meskipun mendapatkan mantra surgawi tergantung pada keberuntungan dan apa yang dilihat semua orang berbeda, itu tidak sepenuhnya acak. Semakin lama Anda bertahan, semakin banyak mantra surgawi yang Anda dapatkan pada akhirnya. Wang Lin sedikit mengangguk. Dari ingatan anggota keluarga Yao, dia tahu bahwa 4 keluarga besar tidak memiliki kekuatan untuk membuat perangkap di dalam pavilion koleksi. Selain itu, semua yang muncul persis sama dengan ingatan anggota keluarga Yao. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menarik harta gaibnya dan muncul di depan pintu. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Setelah Wang Lin masuk, pria tua yang kehilangan tubuhnya menghela napas dan berkata, jika kita tahu dia begitu kuat, kita tidak akan menyerang dan hanya membiarkannya masuk. Dengan kultivasinya, yang tertinggi yang akan ia tuju adalah lantai 4 seperti kita. Lantai 4 adalah batas kita, tapi mantranya dan harta magisnya sengit. Kami memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi jelas bahwa ia menahan. Aku takut kalau bukan karena fakta bahwa dia tahu dia membutuhkan kita untuk membuka pavilion koleksi, dia tidak akan membunuh 1 orang dalam pertempuran itu. Pria tua yang kehilangan tubuhnya tersenyum masam. Memang, aku bisa mengatakan bahwa dia ingin membunuh 2 orang. Jika bukan karena saya melarikan diri dengan cukup cepat, maka jiwa asal saya akan runtuh juga. Pria tua dari keluarga Chen perlahan berkata, lupakan saja. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sejak dia masuk, maka dia masuk. Mantra surgawi di lantai 4 adalah batasnya, sisanya akan tergantung pada keberuntungannya. Orang tua yang kehilangan tubuhnya bertanya, Penatua Chen, apakah Anda benar-benar akan mengundang orang itu untuk menjadi penatua yang bukan keluarga dalam keluarga Chen Anda? Penatua Chen mengangguk dan berkata, orang itu sangat tangguh. Keluarga Chen saya membutuhkan orang seperti itu, jadi rekan penggarap, tolong jangan bersaing dengan saya. Jika orang ini benar-benar menjadi penatua non-keluarga keluarga Chen saya, maka tolong berpura-pura kalian berdua tidak tahu apa yang terjadi dengan Rao Yao. Adapun tubuh fellow kultivator Lehu, keluarga Chen saya akan memberikan kompensasi. Rekan Song penggarap, keluarga Chen saya juga akan memberi Anda hadiah. Tentu saja, ini di bawah premis bahwa orang ini setuju untuk memasuki keluarga Chen saya. Saat ketiganya berbicara, Wang Lin tiba di ruang misterius. Lingkungan sekitarnya tertutup kabut abu-abu dan akal surgawinya tidak bisa menyebar. Bisikan samar datang dari segala arah ke telinga Wang Lin, tapi dia tidak bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak. Itu sangat cepat, dan gelombang kabut berkumpul di depan Wang Lin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini terbuat dari kabut. Pakaiannya tidak jelas, tetapi wajahnya bisa terlihat jelas. Penampilannya biasa saja, tetapi ia memiliki aura yang sangat berbeda dari seorang kultivator. Setelah dia muncul, dia dengan tenang menatap Wang Lin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangannya menghadap keluar dan tetap tidak bergerak. Mata Wang Lin menyipit. Dia tahu dari ingatan anggota keluarga Yao bahwa meskipun prosesnya tidak sama untuk semua orang, pada awalnya ada satu kesamaan. Itu adalah ujian tingkat kultivasi seseorang. Setelah merenung sedikit, Wang Lin melangkah maju dan tiba di depan orang itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke telapak tangan yang lain. Dalam sekejap, kekuatan misterius memasuki tubuh Wang Lin. Itu berputar sekali melalui tubuhnya sebelum pergi dan suara rendah tiba-tiba bergema. Peringkat 8 surgawi yang lebih besar. Anda bisa memasuki lantai 4 dari pavilion koleksi untuk menguji keberuntungan Anda untuk mantra surgawi. Saat Wang Lin menarik kembali tangan kanannya, matanya menyala dan dia bergumam, peringkat 8 surgawi yang lebih besar. Aku bertanya-tanya bagaimana kultivasi di antara surgawi dibagi. Saya belum mencapai puncak tahap korporeal yang, aku ingin tahu aku akan menjadi peringkat celestial mana ketika mencapai puncak panggung korporeal yang. Pada saat ini,
orang yang terbuat dari kabut perlahan menghilang. Wang Lin tahu bahwa setelah itu benar-benar hilang, dia akan dipindahkan ke lantai 4 dan semuanya akan tergantung pada keberuntungannya. Namun, tidak peduli seberapa baik keberuntungannya, dia hanya bisa mendapatkan mantra surgawi dari lantai 4. Sementara dia tidak tahu berapa banyak lantai yang dimiliki pavilion koleksi, jelas bahwa semakin tinggi lantainya, semakin baik kualitas mantra surgawi. Di lantai tertinggi, bahkan mantra langit yang paling umum adalah eksistensi tingkat atas di lantai bawah. Namun, tes tingkat budidaya tidak bisa dipalsukan. Itu semua tergantung pada kekuatan sendiri, dan itu sendiri adalah jenis keberuntungan. Hanya mereka yang memiliki kultivasi yang kuat yang bisa mendapatkan mantra surgawi yang berharga. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, maka tidak perlu membicarakannya. Melihat bahwa orang yang terbuat dari kabut hampir sepenuhnya menghilang, mata Wang Lin menyala dan dia tiba-tiba punya ide yang berani. Saat ide ini muncul, jantungnya mulai berdebar dan bahkan mulutnya menjadi kering. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengepalkan giginya dan sebuah pagoda muncul di tangannya. Matanya memancarkan cahaya misterius saat tangan kirinya menghantam pagoda. Wanita berjubah putih itu segera muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah dan tangannya membentuk segel. Dia menggunakan energi asalnya untuk mengendalikan wanita itu untuk mengangkat tangan kanannya dan menyentuh telapak tangan pria yang menghilang perlahan yang terbuat dari kabut. Dalam sekejap, pria yang terbuat dari kabut itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seluruh tubuhnya gemetar, dan setelah waktu yang lama, suara rendah bergema. Tuan Surga peringkat 9. Kamu bisa pergi ke lantai 9 dari pavilion koleksi untuk memeriksa mantra surgawi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan segera menarik wanita itu kembali ke pagoda lalu kembali ke tasnya. Jantungnya berdebar kencang, sangat jarang baginya mengalami perubahan suasana hati yang dahsyat seperti itu. Ada perbedaan besar antara mendapatkan mantra surgawi melalui keberuntungan dan bisa memilih mantra surgawi. Sosok itu menghilang dan kabut berubah menjadi langkah sebelum Wang Lin. Langkah-langkah mengarah ke atas tanpa akhir yang terlihat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan tatapan tegas. Saat dia menaiki tangga satu persatu, langkah di belakangnya perlahan menghilang. Pada saat ini, 3 pria tua di luar pavilion sedang berbicara satu sama lain. Cahaya terang tiba-tiba datang dari koleksi pavilion dan menjadi lebih dan lebih menyilaukan. Pria tua dari mata keluarga Chen jatuh pada cahaya dan dia dengan tenang berkata, kesempatan rekan penggarap Su akan segera dimulai. Aku hanya tidak tahu mantra langit apa yang bisa dia dapatkan di lantai 4. Kultivator bernama Lehu yang kehilangan tubuhnya mengangguk dan berkata, kultivasi memiliki hubungan dengan keberuntungan. Meskipun tidak bagus, pada waktu-waktu tertentu, ia memiliki efek yang diinginkan. Saya menduga bahwa dia akan dapat memperoleh mantra surgawi yang cukup bagus di dalam. Kultivator akhir bernama Song tidak berbicara. Dia menatap pavilion saat matanya menyala dan dia berkata, dengan suara rendah, ada yang salah? Dua lainnya terkejut ketika mereka melihat koleksi pavilion, dan ekspresi mereka segera berubah. Di atas koleksi pavilion setelah sinar pertama cahaya, 4 sinar cahaya lagi melesat ke langit, menciptakan riak yang menyebar. Dari tanah, pemandangan ini tampak sangat megah. 5 sinar cahaya. Orang itu benar-benar telah memasuki lantai 5. Kultivator bernama Lu yang telah kehilangan tubuhnya melihat ke-5 sinar cahaya dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya kita telah meremehkan rekan penggarap Su. Dia benar-benar berada di puncak tahap korporeal yang dan bahkan mungkin setengah langkah ke tahap Nirvana Skrier. Dia hampir tidak mencapai standar untuk memasuki lantai 5. Kultivator bernama Mata Su menyala. Kultivator bernama Chen perlahan berkata, jika dia berada di tahap Nirvana Skrier, tidak mungkin untuk memasuki alam surgawi guntur, kecuali. Sebelum dia selesai berbicara, lebih banyak cahaya muncul dari koleksi pavilion. Kali ini adalah 2 sinar cahaya, dan mereka berbaris dengan 5 sinar cahaya lainnya. 7 sinar cahaya yang sangat luar biasa ditembakkan ke langit. Pemandangan ini menyebabkan mereka bertiga menjadi benar-benar tercengang. Lelaki tua bernama Song itu menatap langit ketika dia bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut, tidak mungkin, 7 sinar cahaya berarti lantai ke-7. Mustahil. Ketika kultivator bernama Lu menatap 7 sinar cahaya, pikirannya benar-benar kosong. Adapun kultivator bernama Chen, reaksinya bahkan lebih kuat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang sangat ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk memasuki lantai ke-7. Bahwa Sumu tidak dapat memiliki kultivasi semacam itu. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar beruntung seperti itu untuk memasuki lantai 7 tanpa harus melewati ujian untuk memasukinya? Saat mereka bertiga merasa tercengang, 2 sinar cahaya lagi ditembakkan. Sekarang ada 9 sinar yang masuk ke langit. Bagi mereka bertiga, ini seperti guntur bergemuruh di telinga mereka. Mereka bertiga tidak bisa mengatakan apa-apa saat mereka menatap kosong ke langit. Jika itu 5 sinar cahaya,
mereka bisa memahaminya karena Su Emiu mungkin telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Meskipun itu akan mengejutkan, mereka dengan enggan bisa menerimanya. Namun, setelah 7 sinar cahaya muncul, sementara mereka terkejut, mereka menolak untuk percaya bahwa Su Emiu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sinar cahaya ke-9 hanya bisa dijelaskan dengan keberuntungan karena tidak ada alternatif lain. Dampak 9 sinar cahaya yang dibawa ke mereka terlalu besar. Harus dikatakan bahwa ketika nenek moyang keluarga mereka masing-masing datang ketika alam surgawi dibuka, mereka hanya berhasil memasuki lantai 8. Tidak ada yang bisa memasuki lantai 9. Setelah Wang Lin berjalan beberapa saat, ia akhirnya mencapai ujung tangga. Langkah di bawahnya bersinar terang dan sebuah paviliun muncul di depannya. Paviliun ini tidak besar, dan memiliki lebih dari 10 bingkai kayu di setiap sisi. Setiap bingkai memiliki giok langit yang memancarkan cahaya lembut. Di dinding tepat di depannya tergantung sebuah lukisan. Ada sebuah pohon di lukisan itu, dan setengah dari pohon itu memiliki daun kuning. Ada seorang anak lelaki di bawah pohon yang sepertinya sedang bercocok tanam. Di sudut kiri atas lukisan itu ada garis yang ditulis dengan tinta. Panggil angin, panggil hujan, arsenal sihir, tanah runtuh gunung runtuh, bulan gelap, langit jelas. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sambil menatap lukisan itu. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik tentang lukisan itu, tetapi dia menemukan garis itu sangat menarik. Panggil angin, panggil hujan harus 2 mantra. Arsenal magic juga harus menjadi mantra. Sedangkan untuk babak kedua, bagian pertama, Lance Collapse Mountains, Crumble harus sama, tapi apa arti bulan gelap, langit jelas? Wang Lin tidak bisa melihat makna di baliknya, jadi dia menarik pandangannya dan mulai mengamati ruangan itu. Ruangan ini sangat sederhana, bahkan tidak punya meja. Namun, di tanah ada tikar batu yang telah tenggelam. Tampak jelas bahwa seseorang telah berkultivasi di tikar ini untuk menyebabkan hal ini. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati menatap tikar. Itu tampak sangat biasa tanpa ada yang istimewa tentang itu, tetapi ketika dia mencoba menyentuhnya, yang mengejutkan, tangannya menembus tikar. Wang Lin sedikit mengernyit dan kemudian melihat bingkai kayu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi suram. Sukacita dari sebelumnya menghilang sepenuhnya. Meskipun ada giok langit di dalam bingkai kayu ini, seperti gelaran, mereka semua ilusi dan sama sekali tidak ada. Saat dia mengamati, dia tersenyum masam. Dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat hal-hal di sini tetapi tidak menyentuh mereka. Seolah-olah semuanya hanya ilusi. Jika tahu ini, aku akan pergi ke lantai 4. Setidaknya tidak akan seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening ketika tatapannya menyapu ruangan sebelum matanya jatuh pada lukisan tepat di depannya. Setelah merenungkan beberapa saat, mata Wang Lin menyala dan dia duduk di tanah. Dia menatap lukisan itu dan menjadi diam. Lapisan ke-9, yang merupakan tempat di mana Raja Surga akan datang, tidak bisa sesederhana itu. Mungkin pemandangan ini hanya ilusi di mata saya dan seorang Raja Surgawi dapat dengan mudah melihat segalanya. Jika itu masalahnya, maka lukisan ini di sini agak aneh. Wang Lin dengan hati-hati melihat lukisan itu. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak mau mendapatkan apapun di lantai 9. Setelah menganalisis situasinya, ia percaya lukisan ini adalah kuncinya. Dia hanya melepaskan semua pikiran dan menjadi tenggelam dalam lukisan untuk melihat beberapa petunjuk di dalamnya. Dia secara bertahap menjadi tenang dan pikirannya tenggelam dalam lukisan itu. Seiring waktu berlalu, Wang Lin perlahan menutup matanya. Bahkan ketika dia menutup matanya, lukisan itu masih muncul di benaknya. Seolah-olah dia telah memasuki lukisan itu. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan bergumam, ada yang tidak beres. Ada penghalang samar yang menghalangi saya untuk benar-benar memasuki lukisan itu. Setelah merenungkan beberapa saat, matanya tiba-tiba menyipit dan pandangannya jatuh pada bocah di bawah pohon. Dia ingat dengan jelas bocah itu baru saja berkultivasi tanpa membuat segel dengan tangannya. Namun pada saat ini tangan bocah itu membuat segel. Penemuan ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar dan dia mulai mengamati lukisan itu dengan cermat. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Hal utama yang ditemukan Wang Lin adalah bahwa setiap 2 atau 3 jam, tangan bocah itu akan berubah. Namun, perubahan ini sangat halus, dan kecuali dia memperhatikan, sulit untuk diperhatikan. Selama 7 hari ini, Wang Lin menghafal semua segel yang dibuat anak itu. Pada hari ke-8, dia duduk dan mulai membentuk segel. Tepat ketika segel muncul, seluruh paviliun mulai bergetar. Wang Lin segera berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum dia terus membuat segel. Sama seperti sebelumnya, ketika segel muncul, seluruh paviliun bergetar seolah-olah menyusut. Penemuan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat, tetapi setelah beberapa getar, paviliun berhenti bergetar. Dengan bingung, Wang Lin melihat lukisan itu dan tangannya bergerak lebih cepat.
Dia merasa seperti tubuhnya menghilang dan pikirannya melayang ke dalam lukisan. Ketika dia membuat segel terakhir, dia merasakan ledakan di kepalanya dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jiwa asalnya merasakan kehancuran dan dia menjadi pusing. Ketika visinya menjadi jelas, pikirannya bergetar ketika dia menatap sekelilingnya. Lingkungan sekitarnya dipenuhi kehampaan, dan di belakangnya berdiri sebuah pohon besar. Setengah dari pohon itu berwarna kuning, dan ketika angin sepoi-sepoi bertiup, goyangan daun menciptakan suara gemerisik. Wang Lin menunduk dan menemukan bahwa dia mengenakan jubah tau. Dia telah memasuki lukisan itu dan menjadi anak itu. Adegan ini terlalu aneh. Wang Lin berdiri dan menatap langit. Di sudut kanan atas langit ada tanda tinta hitam. Tanda tinta ini adalah kata-kata yang dilihatnya dari luar. Panggil angin, panggil hujan, sihir arsenal, tanah runtuh, pegunungan runtuh, bulan gelap, langit jelas. Ketika Wang Lin melihat garis itu, ia segera berubah menjadi tetesan mata dan jatuh seperti hujan di tanah sekitarnya. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh banyak suara. Berbagai tokoh ilusi muncul di kehampaan. Dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi begitu mereka muncul, mereka semua duduk. Akhirnya, Wang Lin dikelilingi oleh orang-orang. Semburan percakapan pelan datang dari segala arah, tetapi sementara Wang Lin bisa mendengarnya, dia tidak pernah bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Sesaat kemudian, semua kebisingan menghilang ketika sesosok berjalan keluar. Sosok orang ini juga tidak jelas, tetapi ketika dia muncul, tekanan mengelilingi daerah itu. Dia melayang di udara dan duduk. Dia tampak tersenyum ketika suara yang jelas keluar. Hari ini, Master Carefrey akan melukis pembukaan pavilion koleksi. Celestial Lord Ranbi mengundang saya untuk menonton, jadi saya hanya mengundang Anda, teman-teman Celestial saya, untuk mendengarkan saya mengkhotbahkan dao saat lukisan sedang dilakukan. Ini dao yang aku tahu. Saat orang itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan angin menderu muncul. Angin ini menjadi hitam dan menutupi langit. Saat menyapu langit, itu berubah menjadi 9 naga hitam. Deru naga dan aura kuat mereka menyebabkan langit berubah warna. Saat angin hitam menyapu daerah itu, 9 naga hitam meludahkan angin dingin. Kekuatan yang tak terbayangkan itu membuat orang merasa hidup mereka seperti lilin. Jika mereka terkena angin ini, mereka akan segera mati. Seolah-olah ada makhluk hidup di dunia yang akan mati setelah terkena angin itu. Kekuatan yang terkandung dalam angin itu berada di luar imajinasi Wang Lin. Ini panggilan angin. Sederhananya, panggil angin seperti ini, ia dapat memadamkan api semua makhluk hidup. Pikiran Wang Lin bergetar hebat saat rasa sakit yang tak terbayangkan muncul seolah ingin mencabik-cabiknya. Jiwa asalnya segera runtuh dan fragmen-fragmen tersebar. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari kekosongan dan melilit jiwa asal Wang Lin. Suara yang jelas tertawa. Mantra Kaisar Surgawi luar biasa. Mantra ini bernama Panggila Angin, tuan ini akan menuliskannya di lukisan Master Carefrey. Lukisan ini akan disimpan di lantai 9 koleksi pavilion. Adapun apakah seseorang dapat memahami mantra ini, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Ketika suara ini muncul, jiwa asal Wang Lin tampaknya berubah menjadi tinta dan digunakan untuk menulis 3 kata. Panggil angin. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari 3 kata itu. Jiwa asal Wang Lin direformasi dan terbang keluar. Visinya menjadi buram ketika ia terbang keluar dari lukisan itu dan mendarat kembali di tubuhnya yang telah jatuh ke tanah. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan, dan kata itu masih bergema di telinganya. Ini adalah keberuntungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap lukisan itu. Semua yang terjadi terasa sangat nyata. Kaisar Langit, Tuan Langit, dan Tuan Carefrey yang melukis lukisan itu. Saat Wang Lin menatap lukisan itu, dia akhirnya menyadari bahwa lukisan di depannya ditarik oleh orang yang sama yang membuat lukisan yang dilihatnya di ruang penyimpanan. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin berdiri. Dia bahkan tidak melihat giok langit di samping sebelum pergi. Dibandingkan dengan semua yang diperolehnya, semua yang ada di lantai 9 menjadi suram. Ketika dia berjalan keluar dari lantai 9, tangga muncul di bawah kaki Wang Lin. Matanya masih kesurupan, seolah-olah dia belum pulih dari pemandangan di lukisan itu. Wang Lin bergumam ketika dia berjalan menuruni tangga, mantra surgawi, panggil angin. Ketika dia mencapai bagian bawah, dia mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Setelah semua waktu berlalu, 3 orang di luar pavilion pulih dari keterkejutan. Hanya saja mereka masih belum bisa percaya di hati mereka. Rasa iri perlahan-lahan memasuki pikiran mereka. Pada akhirnya, itu menjadi sangat kuat sehingga hampir menggantikan logika mereka. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa menebak mantra apa yang ada di lantai 9, tetapi semakin mereka tidak bisa menebak, semakin kuat keinginan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, pintu pavilion koleksi menyala dan Wang Lin berjalan keluar. Dia masih linglung saat dia berjalan melewati mereka bertiga dan ke kejauhan.
Ketiganya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi Wang saat ini. Mereka saling memandang di mata dan melihat kekejaman dan ketegasan di mata masing-masing. Maaf, rekan penggarap Su, tetapi dibandingkan dengan merujuk Anda ke keluarga, saya ingin mantra surgawi dari lantai 9 lebih, terutama karena keadaan Anda saat ini. Jika Anda sadar, saya mungkin ragu-ragu, tetapi mengingat keadaan seperti trans Anda, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada saya oleh surga. Pria tua bernama Mata Chen itu mengungkapkan niat membunuh. Mereka bertiga berhenti ragu-ragu dan bergegas keluar. Mereka mengambil harta mereka yang paling kuat dan meluncurkan mantra mereka yang paling kuat ke arah Wang Lin. Jarum perak muncul sebelum pembudidaya bernama Chen. Setiap jarum mengeluarkan cahaya biru ketika tangannya membentuk segel dan sesosok besar ilusi muncul di sekitarnya. Sosok itu dipenuhi dengan energi spiritual celestial. Itu menunjuk ke arah Wang Lin dan jarum melesat ke arah punggung Wang Lin. Kultivator bernama Song memiliki pola yin dan yang di tangannya, dan saat dia membuangnya, ada kilat bergerak melewatinya. Itu diisi dengan energi asal yang kuat saat melesat ke arah Wang Lin. Dia mengikuti di belakang polanya, dan tangan kanannya membentuk segel aneh dan seutas benang sutra panjang muncul. Saat helai sutra ini keluar, itu memberikan tekanan kuat dan kabut hijau dalam jumlah besar. Akhirnya, itu adalah pembudidaya wanita yang telah kehilangan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kipas kristal kecil. Dia mengambilnya, melemparkannya, dan kemudian memuntahkan energi asalnya. Energi asal segera berubah menjadi 6 naga yang mengelilingi Wang Lin untuk mencegahnya melarikan diri. Mata ketiganya merah. Mereka semua berpendapat bahwa mereka harus membunuh Wang Lin untuk mendapatkan mantra surgawi dari lantai 9. Mereka sangat cepat, dan mantra serta harta sihir mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Dalam sekejap, mereka sudah mendekat. Wang Lin masih kesurupan. Pikirannya masih memikirkan adegan ajaib yang telah dia saksikan dengan angin. Ketika mereka bertiga mendekat, Wang Lin tanpa sadar menunjuk jarinya pada mereka dan bergumam, memanggil angin. Saat dia mengatakannya, angin hitam keluar dari tangan Wang Lin. Angin ini segera tumbuh dan mengelilingi daerah itu. Saat angin dingin bertiup, langit menjadi gelap seolah-olah mundur. Seluruh fragmen mulai bergetar dan aura yang kuat memenuhi dunia. Semua ini karena angin hitam. Karena mantra surgawi ini. Seolah-olah bumi memiliki ingatan akan mantra ini, seolah-olah langit telah dikalahkan oleh mantra ini sebelumnya. Saat angin hitam muncul, mantra kaisar surgawi yang telah hilang selama bertahun-tahun telah muncul kembali. Saat angin muncul, itu dibebankan ketiga orang di belakang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat jarum perak dari pembudidaya bernama Chen menyentuh angin hitam, mereka meledak tanpa perlawanan. Sosok yang menunjuk ke arah Wang Lin hancur seolah-olah itu adalah api yang tertiup angin. Ini adalah mantra surgawi dari lantai 9. Kultivator bernama Mata Chen mengungkapkan ketakutan dan kulit kepalanya mati rasa. Dalam benaknya, angin hitam akan melenyapkan hidupnya. Dia tidak bisa membangkitkan kemauan untuk menolaknya, seolah-olah dia sedang menghadapi kekuatan surga. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu dan berteleportasi. Namun, bahkan dengan teleportasi, itu tidak cukup. Ketika angin bertiup, tubuhnya bergetar dan dia muncul kembali dari teleportasi. Matanya redup dan tubuhnya runtuh. Asalnya seperti api yang padam oleh angin hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selain dari pembudidaya bernama Chen, pembudidaya bernama Song mengalami nasib yang sama. Pola yin dan yang segera runtuh bersama tubuhnya. Karena ketakutan, dia dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri. Adapun kultivator bernama Lehu, kipas di tangannya segera runtuh saat menyentuh angin hitam. Dia sudah dalam bentuk jiwa asalnya. Juga ketakutan, dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, angin hitam tiba-tiba menghilang seolah-olah itu tidak pernah muncul. Mata Wang Lin tidak lagi kesurupan dan mengungkapkan kejelasan. Jadi ini mantra celestial, panggil angin. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi pucat saat dia melangkah maju. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa keluar dari tasnya dan kabut hitam menyebar, mengejar pembudidaya bernama Lu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, matanya menjadi dingin dan dia meludahkan sebutir pasir. Itu berubah menjadi cap yang mengejar kultivator bernama Song. Itu langsung menyusul dan tanpa ampun menabrak. Kultivator bernama Song menjerit dan jiwa asalnya melepaskan banyak energi asal. Matanya dipenuhi dengan ketakutan ketika ia mencoba untuk terus melarikan diri, tetapi cambuk karma muncul dan menyeretnya ke Wang Lin. Rekan penggarap Su, tolong kasihanilah. Saya tahu saya salah, saya salah. Tidak memperhatikan kultivator bernama Song, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mencubit jarinya. Kultivator bernama jiwa asal Song segera runtuh dan berubah menjadi energi asal yang dikonsumsi oleh Wang Lin. Energi asal yang kuat mengalir melalui tubuh Wang Lin dan wajahnya tidak lagi pucat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan segera menangkap kultivator bernama Lehu yang terjebak oleh bendera jiwa. Tangannya mengulurkan tangan dan cambuk karma memukul berkali-kali di dalam kabut hitam.
Akhirnya, dia mengibaskan bendera jiwa dan itu menangkap jiwa asal. Mata Wang Lin menjadi dingin saat ia mengeluarkan jiwa asal dari pembudidaya bernama Lu dari bendera jiwa. Jika Anda membunuh saya, keluarga Lu tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Kultivator bernama Lu berteriak tetapi tiba-tiba berhenti ketika Wang Lin mencubit jiwa asal dan melahapnya. Wajahnya agak kemerahan tetapi masih pucat. Tanpa ragu, dia meraih bendera jiwa dan mengeluarkan jiwa asal dari orang pertama yang dia bunuh di sini. Setelah menghancurkannya menjadi energi asal, ia melahapnya. Setelah melahap 3 jiwa asal, Wang Lin segera duduk untuk berkultivasi. Setelah waktu yang lama, wajahnya secara bertahap kembali normal, tetapi masih ada jejak pucat. Wang Lin membuka matanya dan menghirup udara kotor. Udara yang dia keluarkan sebenarnya hitam dan sangat mengejutkan. Mantra surgawi yang kuat? Saya hanya mendapatkan sedikit pemahaman, dan ketika saya menggunakannya saya sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Konsumsi energi asal begitu kuat sehingga hampir menyedot semua energi asal di sekitar alam Ji. Jika saya belum pulih dengan cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu tidak terlihat seperti mantra celestial, bahkan bisa disebut mantra iblis. Selain itu, mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Untuk menggunakannya, saya perlu menyiapkan jiwa asal beberapa penanam yin dan yang. Wang Lin berdiri dan mengambil tas berisi orang-orang yang telah dia bunuh. Dia melihat paviliun koleksi dan bergumam, sayangnya, paviliun ini tidak dapat diambil. Jika tidak, 4 keluarga besar akan sudah membawanya dengan paksa keluar dari alam surgawi. Tapi aku tidak mau meninggalkannya di sini. Jika saya bisa mengambilnya. Saat dia merenung, mata Wang Lin tiba-tiba menyala dan dia memikirkan kata-kata yang dia dengar di dalam lukisan itu. Tuan akan menggambar lukisan untuk pembukaan pertama paviliun koleksi. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah saat dia mengingat segel tangan bocah di bawah pohon. Ketika saya menggunakan segel sebelumnya, saya merasakan paviliun bergetar. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia segera pindah dan tiba di sebelah paviliun koleksi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel yang dia pelajari dari bocah itu. Dalam sekejap, paviliun koleksi mulai bersinar. Di depan mata Wang Lin, paviliun menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai berubah menjadi ukuran yang bisa muat di dalam telapak tangan seseorang dan terbang ke tangan Wang Lin. Sambil memegang paviliun koleksi di tangannya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan sukacita. Karena saya telah membuat musuh dari 4 musuh besar, saya pasti lebih kejam. Saat Wang Lin bergerak, dia mulai menutupi fragmen dengan berbagai pembatasan yang licik. Dia menggunakan semua kemampuannya, menggunakan fragmen sebagai fondasi untuk menempatkan pembatasan demi pembatasan. Proses ini berlangsung hampir 10 tahun, dan akhirnya Wang Lin mencapai ujung fragmen dan pergi dari tempat ia masuk. Pembatasan di sini mencegah orang lain masuk tetapi tidak pergi. Setengah bulan kemudian, Wang Lin dan Li Yuan dengan cepat bergerak melalui kekosongan. Tangan kiri Li Yuan sangat sakit dan energi asal di tubuhnya sangat tipis. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum masam. Brother Su, saya menempatkan lebih dari 10.000 pembatasan di dekat tepi fragmen. Saat digabungkan, batasannya sangat kuat. Jika 4 keluarga besar tidak mengirim kultivator hebat mereka, mereka akan sulit untuk dihancurkan. Setengah bulan yang lalu, ketika Wang Lin keluar, Li Yuan segera muncul. Atas permintaan Wang Lin, Li Yuan sepenuhnya menyegel fragmen itu. Namun, dia tidak menggunakan batasan keluarganya tetapi berbagai pembatasan lainnya. Brother Li, saya telah menyelesaikan masalah saya di alam surgawi. Yang terbaik adalah kita cepat pergi. Wang Lin menyentuh tasnya dan mengeluarkan tungku guntur. Dia telah membunuh banyak orang, jadi mudah baginya untuk mengeluarkan satu. Li Yuan, yang tidak mengharapkan untuk pergi sekarang, bertanya, saudara tidak akan memeriksa fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke dalam kekosongan dan berkata, aku tidak akan pergi. Dia ingat pusaran 5 warna di lorong dan perasaan buruk muncul di hatinya. Selain itu, dia telah mendapatkan paviliun koleksi, dan kegembiraan masih belum hilang. Setelah mengambil harta seperti itu, satu-satunya hal dalam benaknya adalah pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, paviliun ini sangat penting bagi 4 keluarga besar, apakah itu reputasi mereka atau nilai sebenarnya dari paviliun itu. Begitu mereka tahu itu hilang, mereka akan segera memulai perburuan besar-besaran untuk Wang El. Fragmen itu sudah disegel, jadi kemungkinan orang menemukan apa yang terjadi di sana rendah. Dia tidak memberitahu Li Yuan bahwa dia mendapatkan koleksi paviliun. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Mengingat kehati-hatian Wang Lin, kecuali dia benar-benar percaya diri, dia tidak akan memberitahu siapapun. Li Yuan merenung sedikit dan kemudian mengangguk. Tidak apa-apa. Seseorang harus berada di lokasi tertentu untuk meninggalkan alam guntur surgawi. Hanya di gerbang surga kita dapat menggunakan tungku guntur untuk kembali. Wang Lin mengangguk.
Dia pernah mendengar ini sebelumnya dari Shengong Hu. Keduanya memutuskan dan bergerak melalui kekosongan. Gerbang langit berada di barat jauh, dan itu sangat jauh dari tempat Wang Lin saat ini. Sementara mereka berdua terbang melalui kehampaan, perubahan mengejutkan terjadi di alam guntur surgawi. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di 4 fragmen di mana fluktuasi energi spiritual surgawi yang besar terjadi. Hampir semua pembudidaya di alam surga guntur telah mengetahui tentang fluktuasi energi spiritual surgawi satu dan lain cara, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka dengan cepat menuju ke salah satu fragmen. Karena fluktuasi energi spiritual celestial, 4 batasan kuno muncul pada 4 fragmen. Beberapa berada di antara gunung-gunung dan beberapa di dalam reruntuhan besar. Energi spiritual celestial datang dari dalam batasan. Karena semakin banyak orang berkumpul, secara alami ada batasan tuan di antara mereka. Setelah pembudidaya yang lebih kuat mencapai kesepakatan, berbagai master pembatasan mulai melanggar batasan. Keempat fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul masing-masing satu di sisi timur, selatan, barat, dan utara dari alam celestial. Pada saat ini di fragmen barat, Shengong Hu dengan tenang menatap dataran di depannya. Ada batasan kuno selebar 10.000 kaki yang mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya di dataran. Sejumlah besar pembudidaya berkumpul di luar batasan. Para pembudidaya ini sebagian besar dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ada beberapa batasan yang berusaha diatasi oleh para master. Shengong Hu mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu dan tidak ada batasan. Mengapa pembatasan sebesar itu muncul dalam waktu yang singkat? Ketika dia merenungkan, perasaan krisis muncul di hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Pada saat ini, sinar cahaya datang dari kejauhan diikuti oleh lebih dari 10 sinar energi pedang yang melesat ke lokasi ini seperti kilat. Ketika sinar energi pedang mendarat, orang di depan para pembudidaya ini adalah Zhan Kongli. Dia segera melihat Shengong Hu sendirian. Dia tiba sebelum Shengong Hu dalam satu langkah sebelum menggenggam tangannya dan tersenyum. Saudara Shengong datang sepagi ini. Shengong Hu sedikit mengernyit dan dengan tenang berkata, "Kaulah yang datang terlambat." Zhan Kongli tersenyum tipis ketika dia berdiri di sebelah Shengong Hu. Pandangannya jatuh pada batasan di kejauhan ketika dia bertanya, "Apakah saudara Shengong tahu siapa yang saya temui di jalan?" "Aku tidak tahu." Ekspresi Shengong Hu netral dan dia tidak tertarik pada kata-kata Zhan Kongli. Dia hanya menatap dataran dan berpikir. Zhan Kongli sudah tahu tentang kesabaran Shengong Hu. Dia berkata, "Itu senior." Mata Shengong Hu berbinar saat dia berbalik ke arah Zhan Kongli dan bertanya, "Benarkah?" Zhan Kongli tersenyum. 100% benar. Senior mengatakan bahwa dia akan datang ke sini jika dia menemukan waktu. Mata Shengong Hu memiliki sukacita. Zhan Kongli tampak jauh lebih menyenangkan di matanya sekarang. Dia tersenyum dan berkata, "Menurut kepribadian aneh tuanku, dia harus memiliki minat di tempat ini." Zhan Kongli menatap dataran di depannya dan mengangguk. "Saya kira saudara Shengong juga memperhatikan. Penampilan formasi di sini terlalu aneh." Sebelum dia selesai berbicara, formasi di depannya melintas dengan keras. Gelombang fluktuasi formasi menyebar dan banyak pembudidaya berseru. Setelah itu, banyak pembudidaya yang terampil dalam pembatasan terbang keluar, mengirimkan batasan untuk mempercepat proses pemecahannya. Ada banyak pembudidaya yang kuat di sekitar formasi. Mereka sebagian besar berasal dari keluarga yang berbeda dan semuanya tersebar. Mereka memiliki pemahaman yang sangat diam-diam tentang melanggar formasi, dan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri. Di antara 4 fragmen yang memiliki formasi, ketika orang terus mencoba untuk memecahkannya, fragmen utara adalah yang pertama untuk menghancurkan formasi. Bagian melengkung muncul di depan mata para penggarap di fragmen utara. Terowongan itu sangat panjang, dan setelah pembudidaya pertama masuk, semua pembudidaya yang tersisa juga masuk. Beberapa jam kemudian, jeritan menyedihkan dari kultivator pertama yang masuk bergema di dalam terowongan. Pada saat yang sama, sinar cahaya merah muncul di dalam terowongan. Dalam sekejap, seluruh terowongan runtuh dan hilang. Adegan aneh ini segera mengejutkan sebagian besar pembudidaya di dalam, dan mereka mulai melarikan diri. Namun, di bawah lampu merah, mereka semua mati satu persatu. Hanya sejumlah kecil pembudidaya selamat melalui kejadian besar ini. Pada saat ini, formasi pada fragmen timur dibuka dan sejumlah besar pembudidaya bergegas masuk. Hal yang sama terjadi di sini. Ketika kultivator pertama melihat pusaran 5 warna, ia hancur sendiri dan seluruh terowongan dipenuhi dengan lampu merah. Ini belum berakhir, tragedi itu terjadi sekali lagi pada fragmen selatan. Dalam sekejap, seluruh alam guntur surgawi adalah pertumpahan darah. Pada saat ini, formasi pada fragmen barat, tempat Shengong Hu dan Zhan Kongli berada, berfluktuasi dengan hebat. Karena semakin berfluktuasi, semakin banyak pembudidaya mulai meluncurkan batasan untuk melanggarnya. Sesaat kemudian, fluktuasi meledak menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dan formasi pecah.
Sebuah lubang gelap muncul di tanah dan energi spiritual langit yang padat membentuk seberkas cahaya yang melesat ke langit. Beberapa pembudidaya tidak dapat menahan godaan dan menyerang tanpa menghiraukan energi spiritual surgawi yang membakar tubuh mereka. Setelah beberapa orang memimpin, para pembudidaya lainnya segera bergegas masuk juga. Sheng Honghu tidak bergerak dan Zhang Kongli juga tidak bergerak. Mereka berdua saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Formasi ini terlalu mudah rusak. Selain mereka berdua, beberapa pembudidaya lainnya tidak bergerak. Sebagian besar dari orang-orang ini telah menembus puncak tahap akhir ascendant dan berada pada tahap ilusori Ying. Setelah waktu yang lama, karena semakin banyak pembudidaya memasuki terowongan, ada ledakan teredam. Jeritan sengsara terus-menerus datang dari dalam terowongan sebelum seluruh terowongan runtuh. Semua pembudidaya di dalam hancur bersama dengan terowongan. Ekspresi Sheng Honghu dan kelompoknya sangat berubah. Mereka segera terbang ke udara, dan mata mereka penuh dengan kejutan. Keempat formasi pada keempat fragmen itu rusak dan terowongan mereka runtuh. Pada saat ini, sejumlah energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak di dalam alam surga guntur dan mulai menyebar. Pada saat yang sama, 9 fragmen di alam guntur surgawi bergetar hebat dan 9 formasi berbeda muncul di atas mereka. Formasi ini terukir dalam di bumi dan memancarkan cahaya merah yang kuat. Perubahan mendadak dan drastis ini menyebabkan para pembudidaya di alam guntur surgawi dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Salah satu dari 9 fragmen runtuh. Bukannya ada kekuatan di luar Nirvana Scryer yang digunakan, tetapi kekuatan di luar Nirvana Scryer telah meletus dari dalam. Fragmen itu hancur lapis demi lapis ketika aura yang menakutkan melesat dari tengah fragmen. Beberapa pembudidaya yang melarikan diri segera menemukan bahwa aura mengerikan datang dari lengan yang terputus. Lengan yang terputus ini jelas disegel di sini tak terhitung tahun yang lalu. Sekarang setelah 9 segel telah dibuka, lengan itu telah mendapatkan kembali kebebasannya. Itu terbang langsung ke pusat alam guntur surgawi. Pada saat lengan yang terputus muncul, 7 dari 8 fragmen yang tersisa runtuh. Pada akhirnya, 2 lengan yang terputus, 2 kaki yang terputus, tengkorak dengan mata kiri, dan batang tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian semuanya terbang menuju pusat alam guntur surgawi. Tengkorak itu membawa senyum ketika terbang menembus kehampaan. Setiap kali melihat pembudidaya, itu akan segera melahap pembudidaya, menyebabkan tubuh mereka runtuh. Setelah melahap jiwa asal, mata kiri akan bersinar bahkan lebih cerah. Kecepatan bagian tubuh ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada pembudidaya. Hampir seolah-olah mereka berteleportasi dan meninggalkan bayangan di kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan sedang menuju ke barat saat mereka terbang melalui kekosongan. Aura yang sangat suram segera menyebar. Aura ini sangat kuat dan menyebar seperti kabut tak terlihat. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Saat dia hendak menyebarkan indera surgawi untuk memeriksa, sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan. Lampu merah ini sangat kuat dan kuat. Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa dengan jelas melihat lengan yang terputus di dalam lampu merah itu. Wang Lin meraih Li Yuan dan segera menyeretnya ke belakang. Matanya seperti kilat saat dia menatap lampu merah di kekosongan. Lengan yang terputus di dalam lampu merah berlumuran darah dan 5 jari kurus. Namun, ketika orang melihatnya, mereka akan merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Secara khusus, kuku-kuku tajam itu tampak seperti bisa merobek kekosongan. Pada saat Wang Lin melihat lengan yang terputus, lengan itu sepertinya memperhatikan Wang Lin dan berbalik ke arahnya. Itu masih jauh jaraknya ketika itu menggesek kekosongan. Ada gemuruh keras dan 5 celah spasial melesat ke arah Wang Lin. Seolah-olah 5 retakan tiba-tiba muncul di selembar kertas putih. Jika mereka menyentuh Wang Lin, tubuh dan jiwa asalnya akan terkoyak. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia segera mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan sambaran petir ungu keluar dari jiwa asalnya menuju lengan yang terputus. Lengan yang terputus bahkan tidak mengelak dan langsung meraih guntur ungu. Lengan diperas, menyebabkan guntur ungu segera runtuh menjadi energi asal yang kemudian diserap. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Dia mendengus dingin ketika dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir yang berubah menjadi cap fragmen. Cap fragmen segera menabrak lengan yang terputus. Cap fragmen turun dengan keras, tetapi pada saat itu turun, tiba-tiba ada kilatan merah dari lengan. Lengannya mampu menghindari cap. Ekspresi Wang Lin suram saat ia terus mundur. Pada saat ini, lengan itu mendekat dan mengulurkan tangan. 5 celah muncul seketika di depan Wang Lin, ingin merobek tubuhnya berkeping-keping. Darah dari lengan yang terputus mulai menyebar, dan sepertinya mengandung racun yang kuat. Wang Lin segera merasakan dagingnya diserang oleh aura ini dan merasakan sensasi terbakar. Dia mundur sekali lagi, dan dia sangat terkejut. Lengan terputus yang tiba-tiba muncul ini terlalu aneh. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dilawan Wang Lin sejak mencapai tahap korporeal yang. 5 celah spasial melepaskan angin dingin yang menyebabkan jiwa asal Wang Lin membeku ketika meniup tubuhnya. Melihat 5 celah spasial mendekat dengan cepat, Wang Lin membuka mata ketiga tanpa ragu-ragu.
Kilatan lampu merah terbuka seperti kipas dan segera menyelimuti 5 celah spasial. Di mata Wang Lin, keretakan spasial tampaknya kembali ke bentuk aslinya dan dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, hanya 5 tetes darah merah gelap yang tersisa. Setelah sekejap, Wang Lin menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Pada saat yang sama, tato Beast Bone di punggung tangan kanannya muncul seolah-olah mengelilingi tangan kanan Wang Lin. Kilatan cahaya hantu datang dari Beast Bone Tattoo dan kemudian aura jahat keluar. Aura jahat ini mengerikan, dan cahaya hantu melintas sekali lagi. Grey segera muncul dalam 5 tetes darah merah gelap seolah-olah mereka bercampur dengan kabut abu-abu. Mereka terlihat sangat cantik. Dalam sekejap, 3 tetes darah berubah menjadi batu dan 2 tetes lainnya dengan cepat mundur ke lengan. Lengan yang terputus segera berbalik, berhenti mengejar Wang Lin, dan cepat-cepat pergi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat 3 tetes darah yang telah berubah menjadi batu. Dia meraih mereka dan segera memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan dengan cepat mengejar lengan yang terputus dengan tatapan dingin. Lengan yang terputus ini terlalu aneh. Pada saat dia melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan bola mata dari dalam pusaran 5 warna. Di mata Wang Lin, mereka tampaknya berasal dari sumber yang sama. Lengan itu sangat kuat, itu setara dengan kekuatan seorang pembudidaya korporeal yang puncak dan sangat dekat dengan seorang pembudidaya Nirvana Skrier. Heavenly Chop menyebabkan pancaran energi pedang untuk ditembakkan. Ketika jatuh, seolah-olah itu sedang memotong hukum dunia, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Retak spasial yang panjang tiba-tiba muncul dan langsung menuju lengan yang terputus. Lengan yang terputus tiba-tiba berhenti di tengah penerbangan, mulai membentuk segel, dan menekannya ke celah spasial. Ini segera menyebabkan ledakan keras, dan segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki dari lengan yang terputus tampaknya mulai runtuh. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dengan ujung jarinya, cap fragmen itu terbang keluar sekali lagi. Kali ini terlalu cepat dan langsung menabrak lengan yang terputus. Lengan yang terputus segera bergetar. Itu bersinar merah seolah-olah itu terluka dan mulai melarikan diri lebih cepat. Tepat pada saat ini, tim 7 atau 8 pembudidaya dari keluarga budidaya melewati, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka semua berada di sekitar tahap pertengahan dan akhir ascendan. Mereka dengan cepat terbang ke sini seolah-olah ada musuh yang kuat mengejar mereka. Lengan yang terputus itu segera berbalik ke arah keluarga kultivasi itu. Begitu cepat sehingga mendekati keluarga budidaya dalam sekejap mata dan mulai mencabik-cabik mereka. Lengan yang terputus menghancurkan jiwa asal kultivator dan menyerap energi asal mereka. Setelah beberapa saat, semua pembudidaya dalam keluarga budidaya ini terbunuh dan jiwa asal mereka diserap oleh lengan yang terputus. Lampu merah dari lengan yang terputus menjadi lebih kuat. Tidak hanya luka di lengan yang disembuhkan, itu bahkan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Wang Lin melihat ini saat dia mendekat, ekspresinya menjadi lebih suram. Dia melihat di kejauhan sinar cahaya merah dengan cepat mendekat. Kali ini kaki yang terputus di dalam lampu merah. Wang Lin segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lengan yang terputus tampaknya ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk tidak mengejar Wang Lin. Itu terbang bersama dengan kaki yang terputus dan menghilang ke dalam kekosongan. Bahkan setelah itu pergi, aroma darah yang kuat tetap ada di daerah itu. Seluruh alam guntur surgawi sangat kacau. 8 anggota badan yang terputus masing-masing memiliki kekuatan pembudidaya korporeal yang puncak. Mantra tidak hanya tidak berpengaruh pada mereka, tetapi seseorang akan terbunuh dan jiwa asalnya dihancurkan untuk energi asal jika mereka menemukannya. Hanya harta ajaib yang memiliki efek, tapi itu tidak banyak. Menambahkan pada racun yang kuat dalam cahaya darah, itu memungkinkan anggota badan yang terputus untuk mengamuk di alam surgawi. Mereka tidak berhenti tetapi melakukan perjalanan dengan cepat melalui kekosongan. Tidak butuh waktu lama sebelum 8 sinar lampu merah mencapai pusat alam surgawi. Ketika mereka bergabung bersama, raungan primal tiba-tiba bergema melintasi alam surgawi. Anggota badan yang terputus bergabung bersama untuk membentuk tubuh yang lengkap. Orang ini memiliki kepala rambut putih, wajahnya dipenuhi bekas luka mengerikan, dan seluruh tubuhnya rusak. Mata kanannya hilang, hanya menyisakan mata kirinya yang memegang tatapan dingin. Dewa Langit King Sui, tidak peduli seberapa kuat segel Anda, itu tidak bisa mengalahkan berlalunya waktu. Anda tidak akan berani membunuhku. Jika Anda ingin membunuh saya, mengapa Anda menempatkan formasi penyembuhan di luar formasi penyegelan? Namun, saya harus berterima kasih kepada Anda karena jika Anda belum menyegel formasi, saya khawatir saya tidak akan selamat melalui keruntuhan alam surgawi. King Sui, karena aku tidak mati, tentu saja kamu juga tidak mati. Kecuali jika Anda dapat menemukan pusaran penyegelan lain yang ditinggalkan oleh alam surgawi kuno, Anda tidak akan menyegel saya lagi. Dia terlalu cepat, dan karena dia sangat mengenal alam guntur surgawi, dia segera muncul di atas sebuah fragmen. Fragmen ini adalah di mana Wang Lin dan Li Yuan membuka segel dan pergi ke lorong di dalam lubang gelap. Terbang di atas fragmen,
Pria itu menekan tangannya ke bawah dan seluruh fragmen segera runtuh. Disinilah segel ke-9 berada. Saat pecahan itu runtuh, api mengerikan keluar dari dalam. Ada kilatan lampu merah dan kemudian mata terbang keluar. Orang itu meraih mata dan meletakkannya di dalam rongga mata kanannya. Alam ji disegel ke mata kanan, tetapi terlalu banyak dikonsumsi kembali dalam perang alam surgawi. Akan sangat sulit untuk mengisinya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Namun, saya baru saja melarikan diri, jadi kultivasi saya hanya 10%. Saya harus memulihkan energi asal celestial saya sesegera mungkin. Ada kilatan merah dari mata pria itu dan dia mengungkapkan seringai suram. Tampaknya banyak pembudidaya junior telah berkembang selama bertahun-tahun. Sangat bagus. Meskipun melahap mereka semua tidak akan sepenuhnya memulihkan kultivasi saya akan dapat memulihkan cukup. Namun, sebelum saya mulai melahap mereka, saya harus menutup gerbang celestial untuk memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Ketika dia menyeringai, tubuhnya menghilang dalam kekosongan. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung menuju gerbang di sisi barat alam surgawi. Mereka diam sepanjang jalan. Wang Lin menatap ke depan dengan murung. Dia memiliki firasat bahwa alam surga guntur akan menjadi sangat kacau. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Mata Wang Lin menyala dan mereka mulai bergerak lebih cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pembudidaya, dan tujuan mereka semua sama, gerbang celestial. Jelas bahwa banyak dari mereka memiliki gagasan yang sama dengan Wang Lin. Sinar cahaya bergerak seperti meteor ke arah barat. Tak satu pun dari mereka memiliki waktu luang untuk berbicara satu sama lain, dan mereka semua bergerak secepat mungkin. Mereka secara bertahap tumbuh lebih dekat ke gerbang surga. Segera, mereka bisa melihat sambaran guntur merah besar yang turun dari langit. Pada saat ini, berbagai pembudidaya mulai berteleportasi karena mereka ingin pergi lebih cepat. Tetapi seperti saat ini, kabut merah menerpa seperti gelombang yang kuat dan suara serak bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa pergi. Seseorang keluar dari kabut merah. Dia memiliki rambut putih dan seluruh tubuhnya seperti sekantung tulang. Matanya merah, dan ketika dia melangkah maju, tangannya mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan kuat yang tak terbayangkan tiba-tiba memenuhi area itu. Beberapa pembudidaya ascendan dipenuhi dengan teror dan tubuh mereka segera runtuh menjadi kabut darah dan daging. Semua ini dihirup oleh orang ini, bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan dilahap juga. Mengapa para pembudidaya kisat ini hanya memiliki sedikit energi asal? Setelah mengubah energi asal ini menjadi energi asal celestial, hampir tidak ada yang tersisa. Pria berambut putih itu mengerutkan kening dan dia menyerbu menuju gerbang celestial. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua pembudidaya berubah sangat. Saat pria berambut putih muncul, dia menyebabkan lebih dari 10 pembudidaya mati. Dia juga secara langsung melahap daging dan jiwa asal mereka. Adegan mengejutkan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Setelah melihat pria aneh ini menyerbu menuju gerbang surga, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, satu orang di antara beberapa pembudidaya di dekat gerbang langit terbang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah emas. Matanya seperti kilat dan dia berada pada tahap ilusoriin. Dia menampar tasnya memegang dan 13 pedang terbang keluar. Dengan ujung jarinya, pedang itu melesat ke arah pria berambut putih yang aneh itu. Rekan penggarap, bertindak dan hentikan orang ini dari mencapai gerbang, atau kita tidak akan bisa pergi. Di belakang pria paruh baya, beberapa pembudidaya mengepalkan gigi mereka. Mereka semua mengambil harta mereka dan menyerbu. Pria aneh, berambut putih itu mengeluarkan tawa menyeramkan dan dalam sekejap tubuhnya tampak menyatu dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah gerbang celestial, yang merupakan baut raksasa guntur merah yang turun dari langit. Saat dia muncul, tangan kanannya membentuk segel dan menabrak guntur merah. Ada gemuruh keras yang bergema di langit dan bumi. Guntur gerbang surgawi, tutup. Suara serak itu seperti angin dingin yang masuk ke telinga para penggarap di sekitarnya. Badai guntur merah raksasa itu mulai menyusut dengan cepat. Tepat pada saat ini, para pembudidaya di sekitarnya mulai bereaksi. Mereka semua mengambil berbagai harta dan menyerbu ke arah pria aneh itu. Di antara mereka ada kurang dari 10 pembudidaya yin ilusi. Mereka adalah kekuatan utama serangan ini, dan mereka menyerang langsung ke arah pria aneh itu. Alam guntur surgawi akan menutup dan kalian semua akan menjadi makananku. Mata pria berambut putih yang aneh itu menunjukkan tatapan dingin. Tanpa melihat serangan yang datang ke arahnya, dia menghilang dan kemudian muncul kembali di belakang seorang kultivator ascendan tahap akhir. Kecepatannya melampaui imajinasi. Kultivator ascendan adalah orang tua. Ekspresinya sangat berubah dan matanya dipenuhi rasa takut. Namun, sebelum dia sempat berbalik, tangan pria berambut putih yang aneh itu langsung menembus dada pria tua itu. Dia merebut jiwa lelaki tua itu dan langsung menghancurkannya. Orang tua itu bisa mendengar dadanya hancur dan jiwa asalnya hancur. Visinya menjadi gelap dan hidupnya hilang.
Seluruh tubuhnya, bersama dengan jiwa asalnya, dimakan oleh pria aneh berambut putih itu. Energi asal terlalu lemah. Tubuh pria aneh berambut putih itu berkedip sekali lagi dan menghilang. Kali berikutnya dia muncul, dia berada di depan pria berjubah emas yang bertindak terlebih dahulu. Wajah lelaki berjubah emas itu berubah pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, sudah terlambat. Pria berambut putih itu mengeluarkan tawa menyeramkan, lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah yang masuk ke tubuh pria berjubah emas itu. Ledakan bergema di dalam tubuh lelaki berjubah emas sebelum ia terkubur menjadi kabut darah. Pria berambut putih itu mengambil bentuk di dalam kabut darah dan melahap jiwa lelaki berjubah emas itu. Matanya menyala dan dia tersenyum. Tidak buruk, ini adalah pembudidaya Qi. Setelah menjilat bibirnya, dia menghilang sekali lagi. Ada lebih dari 100 pembudidaya di sekitar, tetapi ada lebih banyak pembudidaya mendekat. Mereka jelas ingin pergi lewat sini. Ketika jumlah pembudidaya meningkat, pria berambut putih itu seperti ikan di air. Dia terlalu cepat dan ganas, dan dia bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Akibatnya, tidak mungkin bagi para pembudidaya di sekitarnya untuk bekerja bersama. Ketakutan berangsur-angsur tumbuh, dan ketika gerbang celestial menyusut dengan cepat sampai menghilang sama sekali, rasa takut itu semakin kuat. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi semua pembudidaya di sekitarnya menyerah mengepung pria berambut putih. Sebagai gantinya, mereka menyebar dan menyerbu menuju gerbang surga yang menghilang dari segala arah. Pria berambut putih mengeluarkan senyum suram saat dia melahap beberapa pembudidaya lagi. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, klon. Dalam sekejap, pria berambut putih itu terbelah menjadi 2 dan kemudian lagi dari 2 menjadi 4. Ini berlanjut, dan dalam sekejap ada 32 dari dia. 32 klon diisi dan segera bergabung dengan dunia. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang langit. Pada saat yang sama, jeritan sengsara memenuhi udara. Semua pembudidaya yang berada dalam 10.000 kaki dihancurkan oleh klon dan jiwa asal mereka. Perlawanan mereka tidak memiliki efek nyata pada klon. Mereka sering mati bahkan sebelum mereka bisa bertindak. Namun, bahkan lebih banyak pembudidaya bergegas menuju gerbang surga. Bagaimanapun, gerbang celestial adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Menarik. Saya ingin melihat berapa banyak di antara kalian para kultivator Qi Junior yang benar-benar dapat melarikan diri. Pria berambut putih itu tertawa ketika tubuhnya menghilang dan muncul kembali di belakang seorang kultivator Yin ilusi. Mata kultivator Yin ilusi itu menjadi dingin dan dia meledak jiwa asalnya tanpa ragu-ragu. Jiwa dan tubuh asalnya berubah menjadi energi asal dan runtuh. Meskipun dia tidak bisa lepas dari kematian, dia masih punya pilihan. Pilihan untuk mati dengan bermartabat? Ini adalah penghancuran diri. Di bawah gemuruh yang keras, pria berambut putih itu mengerutkan kening. Dia tidak mundur dan malah menghirup semua energi asal di sekitarnya ke dalam mulutnya. Ini adalah seorang kultivator Qi dengan nyali. Itu adalah pembantaian, dan ketika gerbang surga akan segera menghilang, pembantaian ini mencapai puncaknya. Sebagian besar pembudidaya bergegas masuk seperti gila untuk melarikan diri. Bagaimanapun, gerbang celestial adalah satu-satunya harapan. Namun, dengan 32 klon pria berambut putih yang menutupi area 10.000 kaki, hanya pembudidaya ilusori Yin yang bisa mencapai 1.000 kaki dari gerbang. Semua orang akan mati bahkan sebelum mencapai 1.000 kaki. Adapun kultivator Yin ilusori yang bergegas dalam 1.000 kaki, mereka semua mengalami nasib yang sama. Mereka semua mati begitu tubuh lelaki berambut putih itu muncul. Semburan tawa menyeramkan datang dari pria berambut putih itu. Saat ia terus membantai dan melahap, tubuhnya yang awalnya kurus secara bertahap sedikit mengembang. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, dan ini membuatnya tampak lebih mengerikan. Aura yang dikeluarkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Hampir setiap kali dia melahap seorang kultivator, auranya menjadi sedikit lebih kuat. Lampu merah dari matanya menjadi lebih kuat. Aroma darah segera menyebar dan mata para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan keputusasaan. Gerbang langit baru saja akan menghilang sepenuhnya. Sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sambaran guntur merah menghilang, alam guntur surgawi akan sepenuhnya disegel. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang dari kejauhan. Sinar energi pedang ini dipenuhi dengan energi asal dan menciptakan raungan tajam saat mereka bergegas. Di depan, mata Jan Kongli dingin, dan di belakangnya ada lebih dari 10 pembudidaya pada tahap ilusori Yin. Mereka semua menyerbu ke arah pria berambut putih. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya lagi datang dari arah lain. Yang di depan adalah Tang Yanfeng. Dia memiliki ekspresi suram dan orang-orang di belakangnya juga. Selain orang-orang dari keluarganya, ada juga pembudidaya dari keluarga lain yang ia kenal baik. Namun, mereka semua hanya pada tahap ilusori Yin. Kedua kelompok ini sangat cepat saat mereka menuju pria berambut putih. Bahkan sebelum mereka tiba,
Energi asal dan harta sihir dikirim terlebih dahulu. Orang-orang yang dipimpin oleh Tang Yanfeng dan Zhan Kongli melancarkan serangan mereka tanpa ragu-ragu. Mata pria berambut putih itu memperlihatkan cahaya merah dan dia menyeringai. Dia benar-benar mengabaikan mantra dan harta magis menuju ke arahnya dan menyerbu keluar. Dia muncul di dalam kelompok Tang Yanfeng dan segera meraih seseorang. Kultivator itu mengungkapkan tatapan tegas sebelum tubuhnya segera meledak, menyebabkan riak besar menyebar. Pria berambut putih mengeluarkan dengusan dingin dan akan menghirup ketika energi pedang sengit penuh dengan guntur datang dari jauh. Energi pedang yang kaya akan guntur ini berasal dari Shengong Hu. Keterjeratan mematikan. Setelah Tang Yanfeng berteriak, para pembudidaya dalam kelompoknya segera menggunakan semua kekuatan mereka untuk menjebak pria berambut putih. Pada saat yang sama, Zhan Kongli menyerang dengan tungku tembaga. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerbu ke arah pria berambut putih. Tang Yanfeng juga menyerahkan dendam pribadinya dengan Shengong Hu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut putih segera muncul. Matanya menyala dan dia masuk. Shengong Hu dan Zhan Kongli masuk tanpa ragu. 3 pembudidaya korporeal yang kuat memulai serangan mereka pada pria berambut putih pada saat yang sama. Sekitar 10 ditambah pembudidaya ilusori Yin tidak mundur. Mereka semua mulai menggunakan harta sihir mereka dan memulai pengepungan. Meskipun ada beberapa pembudidaya korporeal yang, orang-orang Shengong Hu bukan satu-satunya. Ada 2 pembudidaya korporeal yang tidak ragu untuk bergegas ke kabut putih dan menggunakan mantra energi asal mereka yang kuat. Dengan seseorang yang memimpin, roh pembudidaya di sekitarnya terangkat dan mereka akan bergabung dengan pengepungan ketika 32 klon dari pria berambut putih itu mulai membantai pembudidaya di sekitarnya. Ada juga pembudidaya di antara mereka yang ingin melestarikan kehidupan mereka sendiri dan mengambil kesempatan ini untuk bergegas di gerbang surga yang menghilang. Ada banyak orang yang memiliki ide serupa, tetapi mereka semua dibunuh oleh tiruan pria berambut putih itu ketika mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang. Meskipun ini terjadi, masih ada pembudidaya yang mencoba untuk bergegas menuju gerbang langit. Semakin banyak pembudidaya tiba, situasi ini mencapai puncaknya. Wang Lin sudah meraih Li Yuan dan mundur saat pria berambut putih itu muncul. Mereka mundur lebih dari 500 meter. Ketika mereka mendengar jeritan terus-menerus dari para pembudidaya yang sekarat, ekspresi Wang Lin menjadi sangat suram. Wang Lin melihat penampilan Shengong Hu dan kelompoknya, dan ini membuatnya ragu. Namun, dia menatap Li Yuan dan tidak bertindak. Di sampingnya, wajah Li Yuan sangat pucat. Saudara Su, saya khawatir kita tidak akan bisa pergi. Wang Lin diam-diam merenung. Pria berambut putih ini terlalu kuat. Dia diam-diam membandingkannya dengan leluhur darah, dan menilai dari kultivasi orang ini, dia bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Ini bahkan bukan titik kunci. Setiap kali pria berambut putih itu melahap seorang kultivator, kultivasinya akan meningkat. Dengan demikian, Wang Lin bisa mengetahui seberapa tinggi tingkat kultivasi orang ini bisa mencapai. Wang Lin menatap Li Yuan dan tiba-tiba bertanya, "Saudara Li, apakah Anda percaya pada saya?" Li Yuan kaget dan mengangguk. "Apakah Saudara Su memiliki metode untuk pergi?" "Saya secara alami percaya pada Brother Su." Wang Lin ragu-ragu sebelum perlahan berkata, "Aku memang punya mantra, tapi aku belum sepenuhnya menguasainya. Jika saya membawa seseorang, sementara saya tidak akan membahayakan, orang yang saya bawa kemungkinan besar akan menderita. Jika Anda setuju, saya bisa mencobanya." Li Yuan merenung diam-diam. Dia tahu persis seberapa kuat pria berambut putih itu dan dia tahu dia tidak cocok. Bahkan dengan Sumu di sini, ketika menghadapi pria berambut putih, Sumu mungkin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindunginya. Li Yuan punya perasaan bahwa jika dia tinggal di sini, dia pasti akan mati. Perasaan ini sangat kuat, dan pada saat ini benar-benar menelan pikirannya. Mata Li Yuan bersinar, mengungkapkan ketegasan, dan dia berkata, "Kakak Su, tolong gunakan mantranya. Saya bersedia bertaruh." Wang Lin mengangguk. Dia berkenalan dengan Li Yuan di alam surgawi guntur, dan mereka telah melalui banyak hal bersama. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat, mereka telah melalui cobaan dan kesengsaraan. Jika bukan karena Li Yuan, Wang Lin percaya bahwa dia akan mati di bawah pengejaran leluhur darah. Dalam hal ini, Li Yuan telah menyelamatkan hidupnya. Setelah menarik napas panjang, Wang Lin perlahan mundur dan membuka hatinya. Ketika dia mengingat perasaan bergabung dengan dunia, riak akan muncul dengan setiap langkah yang diambilnya. Setelah melangkah mundur lebih dari 10 langkah, perasaan bergabung dengan dunia masih belum muncul. Melihat bahwa gerbang surga siap menghilang kapan saja dan mendengar teriakan para pembudidaya yang sekarat, Wang Lin menekan kecemasannya dan menenangkan hatinya. Dia tidak memikirkan apa-apa dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya, saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan tatapan tenang. Pada saat ini, ia mulai bergabung dengan dunia dan secara bertahap menjadi semakin dekat untuk menjadi satu dengan dunia.
Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, perasaan asli bergabung dengan dunia dan menjadi tidak terpisahkan darinya muncul sekali lagi di hati Wang Lin. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia telah menjadi dunia. Matanya menyipit dan setenang air. Wang Lin tidak lagi mundur tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia sangat tenang. Riak muncul di bawah kakinya sekali lagi dan perlahan menyebar. Wang Lin meraih Li Yuan yang tercengang saat tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Li Yuan merasakan kekuatan yang kuat datang dari Wang Lin, seolah-olah dia dibungkus oleh pedang. Visinya menjadi buram dan dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Seolah-olah seluruh keberadaannya diseret melalui waktu dan telah diperluas tanpa batas. Setelah meraih lengan Li Yuan, mata Wang Lin masih setenang air. Saat dia melangkah maju, dia dan Li Yuan menghilang saat mereka benar-benar memasuki kehampaan. Pada saat ini, pria berambut putih yang sedang diserang oleh 5 pembudidaya korporeal yang kuat, lebih dari 10 pembudidaya yin ilusi, dan sejumlah besar pembudidaya ascendan tertawa keras. Ketika dia tertawa seperti orang gila, tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa kata. Lapisan cahaya merah segera muncul di dalam kabut. Semua mantra asal dan harta magis tidak berpengaruh pada layar cahaya, mereka tidak dapat memecahkannya. Pedang terbang Sheng Honghu bertabrakan dengan layar cahaya. Pedang terbang itu segera hancur inci demi inci. Serangan balasan menyebabkan Sheng Honghu batuk darah dan segera mundur. Tidak hanya dia, tetapi Zhang Kongli, Tang Tangfeng, dan 2 pembudidaya korporeal yang lainnya semuanya batuk darah dan terlempar ke belakang. Adapun kultivator yin ilusori, jiwa asal mereka bergetar dan tubuh mereka terlempar kembali. Pria berambut putih di dalam layar cahaya mengungkapkan senyum haus darah dan berkata, dengan suara serak, "Ya, sekarang ada beberapa kemampuan tempur. Namun, dibandingkan dengan pasukan celestial, kalian junior terlalu lemah, terlalu lemah, terlalu lemah. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat saya menggunakan alam ji saya." Saat dia berbicara, dia membuka lengannya dan layar cahaya di sekitarnya tiba-tiba membesar. Itu bergerak sangat cepat dan menyingkirkan kabut putih yang mengelilinginya. Para pembudidaya di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mundur. Ada beberapa yang terlalu lambat yang menyentuh layar cahaya. Saat mereka menyentuh layar cahaya, mereka mengeluarkan teriakan dan tubuh mereka layu dan menjadi mumi. Bahkan jiwa asal mereka runtuh, dan energi asal diserap oleh layar cahaya. Dari luar, berbagai pembudidaya keluar dari kabut putih ketakutan seolah-olah mereka takut mereka terlalu lambat. Ketika pria berambut putih itu tertawa, sosoknya berkedip dan dia muncul di belakang seorang kultivator yin ilusori yang jatuh di belakang. Dia menghancurkan tubuh kultivator dan hendak melahap jiwa asal kultivator ketika dia tiba-tiba berbalik. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan dan keseriusan. Dao bergabung dengan dunia. Pada saat dia berbalik, pembudidaya yang kehilangan tubuhnya meledak jiwa asalnya. Namun, pria berambut putih itu tidak bisa diganggu dan juga bergabung dengan dunia. Riak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya segera menghilang. Bahkan tidak banyak orang di alam surga dari masa itu yang mampu mencapai Dao bergabung dengan dunia. Namun, orang ini belum sepenuhnya menguasainya. Pria tua berambut putih itu muncul 1000 kaki dari gerbang langit dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Tangan kanannya tanpa ampun menggapai ke arah kekosongan. "Keluarlah untukku." 5 celah spasial besar tiba-tiba muncul di dunia. Retakan ini besar, dan dengan suara bersiul yang tajam, sepertinya merobek 5 celah di dunia. Sebuah kekuatan yang jelas berbeda dari energi spiritual celestial dan energi asal muncul dari pria berambut putih dan memasuki celah-celah. Pada saat ini, semua pembudidaya memiliki ilusi bahwa seluruh dunia bergetar hebat. Wajah Sheng Honghu pucat, dan di sampingnya, Chan Kongli juga sama. Tang Yanfeng mengepalkan tangannya. Mereka bertiga saling memandang dan melihat ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam mata satu sama lain. Erangan lembut dan teredam keluar dari kehampaan di hadapan lelaki tua itu. Setelah itu, sosok Wang Lin muncul 500 kaki dari gerbang langit. Wang Lin memegang Li Yuan, yang mulutnya berdarah dan matanya penuh kebingungan. Pada saat dia muncul, Li Yuan mengeluarkan banyak darah. Jelas dia tidak bisa menahan mantra Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, dia tidak ragu sama sekali. Hampir pada saat dia muncul, dia tanpa ampun melemparkan Li Yuan ke depan. Gelombang energi asal yang kuat mengelilingi Li Yuan, menyebabkannya terbang seperti kilat menuju gerbang langit yang menghilang yang hanya seukuran kepalan tangan. Pria tua berambut putih itu mencibir ketika dia melangkah maju dan segera menghilang. Mata Wang Lin menjadi dingin dan energi asalnya melonjak keluar tanpa ragu-ragu untuk membentuk pusaran. Kekuatan guntur keluar dari jiwa asalnya dan gerendel guntur yang tak terhitung memasuki pusaran. Meledak. Wang Lin berteriak tanpa ragu saat pria tua itu menghilang. Gemuruh keras tiba-tiba meledak di dalam kehampaan. Suara ini sangat mengejutkan sehingga menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin. Mata Sheng Honghu menyipit saat dia menatap Wang Lin dan menunjukkan ekspresi gembira. Bukan hanya dia, tapi Zhang Kongli juga sama. "Ini dia."
Tang Yanfeng mengerutkan kening. Dia mengenali Wang Lin sebagai Sumhu, yang dia tidak percaya untuk menang melawan. Pada saat yang sama, pusaran asal di depan Wang Lin runtuh adalah saat yang sama pria berambut putih itu muncul di hadapan Wang Lin. Pusaran itu segera runtuh dan mata pria berambut putih itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia tertawa. Dia tanpa ampun menghirup dan semua energi asal dari runtuhnya pusaran dihirup ke dalam mulutnya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengejar Li Yuan. Dia mendorong Li Yuan dan berteriak, "Li Yuan, cepat, aktifkan tungku guntur." Suaranya seperti guntur yang mengalir ke otak Li Yuan. Masih bingung, Li Yuan tanpa sadar mengeluarkan tungku guntur. Saat dia mengeluarkannya adalah ketika tubuhnya menyentuh gerbang langit yang menghilang yang hanya seukuran kepalan tangan. Sinar cahaya datang dari tungku dan melilit Li Yuan sebelum dia menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan tungku guntur dan juga akan pergi. Pada saat ini, mata pria berambut putih itu menyala dan dia berkata dengan lembut, "Gerbang, tutup." Setelah itu dikatakan, gerbang celestial yang telah menyusut seukuran kepalan tangan segera runtuh dan menghilang. Saat Wang Lin memegang tungku guntur, matanya menjadi dingin. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan segera berteleportasi menuju kehampaan. Orang tua itu tertawa dan mengejar Wang Lin. "Saya ingat sekarang, Anda adalah pembudidaya Qi yang berhati-hati." Pria berambut putih itu terlalu cepat, jadi dia menyusul Wang Lin dalam satu langkah. Tangan besarnya digenggam dengan kejam ke arah punggung Wang Lin. "Aku tidak suka orang yang berhati-hati. Bahkan alam Ji tidak dapat membunuhmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan lolos kali ini." Mata pria berambut putih itu bersinar merah dan ada suara siulan keras bersama dengan genggamannya. Dalam sekejap, semua jalur retret Wang Lin tersegel. Sheng Honghu tiba-tiba membuka matanya dan matanya dipenuhi dengan harapan. "Tuanku, silakan bertindak." Zhang Kongli sangat waspada dan berpikir, pria aneh ini terlalu kuat. "Saya hanya tidak tahu apakah senior lebih kuat?" Adapun Tang Yanfeng, dia mencibir sambil menatap Wang Lin dan berpikir di lubuk hatinya, meskipun orang ini kuat, bahkan dengan kami berlima dan banyak pembudidaya ilusori yin, kami bukan tandingan pria aneh itu. Dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya dan tanpa ragu akan mati. Saya ingin melihat bagaimana dia terbunuh, itu akan menyelamatkan saya dari masalah di masa depan. Pada saat ini, Wang Lin berada di pusat perhatian. Tidak hanya Sheng Honghu, Zhang Kongli, Tang Yanfeng, dan dua pembudidaya yang tersisa memandangnya, semua pembudidaya dari berbagai keluarga semuanya memperhatikan Wang Lin. Semua ini karena Wang Lin muncul dalam jarak 500 kaki dari gerbang langit dan, yang paling penting, telah mengirim Li Yuan keluar. Li Yun menjadi kultivator pertama dan satu-satunya yang berhasil meninggalkan alam surga guntur. Semua ini menyebabkan Wang Lin menjadi fokus semua pembudidaya dalam sekejap. Ekspresi Wang Lin berubah suram ketika dia menyadari bahwa semua jalan mundurnya telah diblokir oleh pria berambut putih. Segel ini tidak terlihat oleh mata, tetapi indera surgawinya terasa seperti ada pisau tajam ke segala arah. Kemanapun dia pergi, itu akan seperti berlari ke pisau yang tajam. Bahkan teleportasi tidak dapat digunakan, dia benar-benar terjebak di sini. Pria berambut putih itu menyeringai dan tangan kanannya membentuk cakar yang bergerak seperti kilat. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan meraih ke arah hatinya. 5 celah spasial bersiul melalui kekosongan menuju Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri. Merasa krisis, dia tidak ragu untuk mengangkat jarinya dan dengan cepat berteriak, "Angin!" Dalam sekejap, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, ia tumbuh dan menyebar seolah-olah telah menggantikan semua yang ada di dunia. Setelah angin hitam muncul, segera menyapu daerah itu. Wang Lin ada di dalam angin hitam saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya hitam dan rambutnya terembus angin. Saat ini dia tidak terlihat seperti celestial melainkan iblis. Pandangannya seperti pedang yang mendarat pada pria berambut putih yang datang. Tepat pada saat ini, angin hitam membentuk naga hitam di hadapan Wang Lin. Naga ini ilusi dan tampak tidak stabil, tetapi setelah terbentuk, naga itu segera menuju ke arah pria berambut putih itu dan mengeluarkan embusan angin. Angin ini bisa memadamkan api dari semua kehidupan. Pria berambut putih itu kaget. Matanya mengungkapkan cahaya aneh ketika dia menatap Wang Lin di dalam angin hitam dan perlahan berkata, "Ini memanggil angin." "Ya, itu panggilan angin. Apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Bai Fen?" Wang Lin tidak menjawab. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Kemudian angin hitam menerjang ke arah pria berambut putih itu. 5 celah spasial bergetar dan segera melambat ketika angin hitam bertiup. Pada saat yang sama, angin hitam dari mulut naga hitam menyerbu ke arah pria berambut putih. Untuk pertama kalinya, mata pria berambut putih itu mengungkapkan keseriusan saat dia menatap naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Kedua tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tanah runtuh!" Suara tajam, merobek segera bergema dan celah besar muncul di depan pria berambut putih dan menyerbu ke arah Wang Lin.
Retakan ini sangat dalam dan menyebar seperti seekor naga yang keluar dari kehampaan. Itu dibebankan seperti gila ke Wang Lin dan bertabrakan dengan naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Gemuruh keras bergema di seluruh dunia. Semua angin hitam di sekitar Wang Lin melonjak dan menciptakan dampak yang kuat dengan retakan. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Pada saat ini, pria berambut putih itu maju selangkah dan menyerbu Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan ketegasan saat tangan kanannya menunjuk ke kehampaan tanpa ragu-ragu. Baut lampu merah langsung ditembakkan dari tangannya ke arah kekosongan. Angin hitam menghilang dan retakan besar tampaknya ditangkap oleh tangan besar dan tidak bisa lagi bergerak maju. Segera setelah itu, retakan runtuh dan hancur. Pria berambut putih terus mengejar, tapi matanya langsung menyipit saat dia menatap kilat merah yang diusir oleh Wang Lin. Tubuhnya berkedip-kedip dan dalam sekejap mata dia menangkap cahaya merah. Dia meraihnya dan menekannya ke mata merahnya. Dia terlalu cepat. Setelah dia mengumpulkan kilat merah, dia mengambil satu langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Pada saat dia muncul, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Pasir segera menjadi cap fragmen besar, dan di bawah kendali Wang Lin, itu menabrak pria berambut putih. Mata pria berambut putih itu menyala dan tangan kanannya meraih ke arah cap fragmen yang turun. Terdengar ledakan keras dan kemudian cap fragmen itu tidak bisa turun lagi. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menekan ke depan. Beast Bone Tattoo segera berubah menjadi tulang binatang raksasa dengan 4 robekan. Ada kilatan hantu saat aura jahat melesat ke arah pria berambut putih itu. Pasangan Dao Layu Tuan Karefrey. Mata pria berambut putih itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mata tulang buas melepaskan kilasan hantu dan aura jahat menyebabkan abu-abu muncul di kaki pria berambut putih dan cepat menyebar. Pria berambut putih itu mengeluarkan senyum muram dan kemudian dia tanpa ampun maju selangkah. Ada ledakan di dalam tubuhnya dan kemudian bagian abu-abu di luar segera runtuh. Kamu adalah kultivator Ki yang sangat menarik. Mata pria berambut putih itu dipenuhi dengan haus darah. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Wang Lin, meninggalkan Aftermath. Wang Lin segera mengubah arah dan mundur. Pada saat yang sama, dia menampar tasnya memegang dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tanpa ampun menebas pedang di belakangnya. Heavenly Chop segera muncul, dan dalam sekejap itu tampak seolah kekosongan telah menghilang, hanya menyisakan energi pedang. Di balik kekosongan tampaknya dipaksa terbuka saat pria tua berambut putih itu muncul tetapi ekspresinya berubah sekali lagi. Ini adalah teknik pedang dari pedang surgawi alam surgawi. Pria berambut putih itu mengerutkan kening. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan Heavenly Chop segera runtuh. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Pada saat Heavenly Chop runtuh, dia mundur sekali lagi. Pria berambut putih itu menyeringai dan kemudian mengambil langkah, memungkinkannya untuk tiba di belakang Wang Lin, dan tangannya mencakar Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menampar tasnya memegang dan setengah dari tubuh darah muncul di tangannya. Dia segera menghirup sejumlah besar energi asal ke dalam tubuhnya. Energi asal muncul dari pori-pori di tubuhnya dan dia tidak ragu-ragu untuk membuat pusaran lain. Meledak. Saat dia berteriak, pusaran sebelum Wang Lin meledak, menciptakan dampak yang kuat. Tangan kanan pria berambut putih itu berhenti sedikit. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya mencengkeram setengah dari tubuh darah dan tangan kirinya membentuk segel. Matanya dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Pria berambut putih ini kuat. Tidak ada mantra dan harta karun Wang Lin yang memiliki efek. Jari kirinya menunjuk ke langit dan dia berteriak, "Angin!" Sejumlah besar energi asal yang diserapnya dari tangan kanannya menembus tubuhnya dan keluar melalui segel di tangan kirinya. Angin hitam lebih kuat dari terakhir kali muncul sebelum Wang Lin. Masih belum cukup. Saat Wang Lin terus mundur di dalam angin hitam, tangan kanannya mengisap lebih banyak energi asal. Tubuh darah segera menyusut karena setengah dari energi asal disedot oleh Wang Lin seperti orang gila, terlepas dari apakah tubuhnya bisa mengatasinya. Angin hitam di sekitarnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali. Pada saat ini, sepertinya dunia dipenuhi oleh angin hitam. Mata Wang Lin memerah saat ia berteriak, "Panggil angin!" Suaranya keluar dari angin hitam, dan itu seperti deru angin. Angin hitam tiba-tiba berubah dan berubah menjadi 2 naga hitam. Kedua naga hitam itu sangat ganas. Mereka mengepung pria berambut putih dan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan banyak angin dingin. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tertiup angin dingin dan bergetar. Namun, matanya segera dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin berteriak dalam hatinya, "Tidak cukup, menyerap lebih banyak." Setengah dari tubuh darah di tangan Wang Lin langsung menyusut. Pada saat yang sama, suara ledakan datang dari dalam tubuhnya. Rupanya, tubuhnya tidak bisa menahan begitu banyak energi asal yang beroperasi sekaligus. Semburan angin hitam keluar dari pori-pori Wang Lin dan berkumpul seperti orang gila.
Dalam sekejap, naga hitam lain terbentuk dari angin hitam. 3 naga hitam segera menjebak pria berambut putih dan melepaskan ledakan kemenangan dingin. Tidak peduli bagaimana pria berambut putih itu mengelak, ketiga naga hitam mengelilinginya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Mengambil keuntungan dari naga hitam yang mengelilingi pria berambut putih, Wang Lin menyebabkan tubuh darah di tangannya berada di ambang kehancuran sebelum melemparkannya ke pria berambut putih. Pada saat tubuh darah mendekat, Wang Lin berteriak, meledak. Kilatan lampu merah datang dari tubuh darah dan kemudian energi asal yang disuntikkan Wang Lin ke dalamnya runtuh. Ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, dan tubuh darah meledak. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Di bawah ledakan dari 3 naga hitam dan ledakan tubuh darah, seluruh kehampaan mulai bergetar. Bahkan ruang itu sendiri mulai runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur dan menyimpan semua hartanya. Riak-riak muncul di bawah kakinya ketika dia memaksa dirinya untuk tenang agar dia bisa bergabung dengan dunia. Pertarungannya dengan pria berambut putih itu tidak berlangsung lama, tapi itu sangat ganas dan sulit dibayangkan. Secara khusus, 3 naga hitam terakhir dan ledakan tubuh darah menyebabkan pertempuran mencapai puncaknya. Para pembudidaya di sekitarnya terus mundur saat mereka menyaksikan pertempuran Wang Lin. Hati mereka sangat terguncang, dan sosok Wang Lin terukir jauh di dalam pikiran mereka dan tidak akan hilang dalam seluruh hidup mereka. Mata Sheng Honghu dipenuhi dengan kegembiraan yang ekstrim. Saat dia menatap Wang Lin yang mundur, rasa hormat yang dia miliki untuk Wang Lin naik sekali lagi. Zhang Konglie sama dengan dia dengan cermat menyaksikan pertempuran. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya berubah sangat dan menghela napas dingin. Tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan teror. Angin hitam itu jauh melebihi imajinasinya. Beruntung aku tidak menyerang saat itu. Kalau tidak, dengan angin hitam itu, ekspresi Tang Yanfeng sangat suram, dan dia tidak terus berpikir. Orang ini terlalu kuat. Tidak mungkin baginya untuk mati, jadi saya harus segera mundur. Lebih banyak riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Pada saat ini, tubuhnya bergabung dengan dunia, dan ketika dia mengambil langkah mundur, tubuhnya perlahan menghilang. Namun, tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah seseorang telah mendorongnya dan memotongnya ketika dia bergabung dengan dunia. Tubuhnya berhenti menghilang dan segera kental. Anak kecil ditakdirkan untukku, jangan terburu-buru untuk pergi. Saya tidak bisa datang ke sini sekarang, jadi izinkan saya meminjam tubuh Anda. Sebuah suara tua segera muncul dalam pikiran Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan yang hanya bisa dirasakannya berasal dari kekosongan di belakangnya melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Segera memutuskan koneksi jiwa asal Wang Lin dengan tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, jiwa asal Wang Lin segera dikompresi dan jiwa asal kuat lainnya mulai terbentuk. Dalam sekejap mata, jiwa asal lainnya terbentuk. Penampilan jiwa asal ini persis sama dengan pria tua misterius yang meminjam binatang guntur. Jiwa asal lelaki tua itu bergerak dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin berubah total dan tekanan kuat datang dari tubuhnya. Wang Lin memperhatikan dari luar saat tubuhnya melangkah maju dan bergerak. Sepertinya orang tua itu terbiasa dengan tubuhnya. Pada saat ini, di mana kehampaan runtuh setelah tumbukan lewat, sebuah patung yang sepenuhnya hitam terungkap. Gelombang suara retak datang dari patung dan celah muncul di antara alisnya. Semakin banyak retakan muncul sampai sepasang tangan keluar dari celah dan tanpa ampun merobek celah itu. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mantra surgawi Bai Fen, pedang surgawi King Shuang, harta karun Master Carefrey, dan tubuh seseorang yang cocok dengan Tuan Surgawi. Sejak saya terbangun, Anda adalah pembudidaya ki paling kuat yang pernah saya temui. Anda memenuhi syarat untuk menyebutkan nama Anda. Penampilan orang ini mirip dengan pria berambut putih, tetapi seolah-olah dia telah menjadi jauh lebih muda. Saat pria paruh baya itu berbicara, tangan kanannya mengenai patung itu dan patung itu segera meleleh, membentuk tombak hitam yang dia pegang di tangannya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Bukankah itu hanya surgawi? Anda hanya seorang jenderal surgawi, dan belum lagi tingkat kultivasi Anda saat ini hanya Tuan Surgawi. Wang Lin menyaksikan tubuhnya berbicara ini dengan nada kuno. Namun, ia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa kata-kata ini sepertinya kurang percaya diri. Saat tubuhnya berbicara, tubuhnya bergerak maju dan tangan kanannya menekan. Seluruh kekosongan bergerak dan gas putih mulai berkumpul dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi bola putih seukuran kepalan tangan dan menyerbu ke arah pria paruh baya itu. Untuk bisa mengumpulkan kekuatan dari langit dan bumi, siapa kamu? Pria paruh baya menjadi serius dan tombaknya melengkung. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul di busur itu. Busur itu mengembun dan meluncur ke arah bola cahaya. Bola-bola cahaya dan busur bertabrakan. Mereka berdua segera menghilang dan tidak membuat suara, tetapi retakan yang tak terhitung mulai menyebar dari pusat kolusi. Itu menyebar terlalu cepat dan bahkan mempengaruhi beberapa pembudidaya yang tidak bisa mengelak dengan cukup cepat.
Saat retakan menyentuh tubuh mereka, seluruh tubuh mereka bergetar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata tubuh Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tak terlihat saat ia melangkah maju dan langsung bergabung dengan dunia tanpa perlawanan. Namun, dia tidak menghilang dan malah menunjuk ke langit dengan segel yang dia buat dengan tangan kanannya dan berteriak, "Api pembakaran surgawi." Dalam sekejap, nyala api merah diam-diam muncul dan menyebar ke langit. Nyala api ini muncul entah dari mana dan berisi aura yang menakutkan. Saat nyala api muncul, itu menutupi sebagian besar langit. Para pembudidaya di sekitarnya segera mundur karena mereka takut terjebak di dalam. Nyala api ini terlalu kuat, seolah-olah itu akan memurnikan dunia. Bahkan percikan kecil sudah cukup untuk menyebabkan pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan kaget. Penyebaran energi asal yang kuat, menyebabkan sosok Wang Lin berkedip di dalam api. Namun, tidak ada yang berani tidak memandang Wang Lin. Tubuh Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekannya, lalu dia berteriak, "Nyala api!" Lingkungan sekitarnya segera runtuh dan api yang menutupi langit mulai menjadi lebih padat. Seolah-olah minyak telah dibuang ke dalam nyala api dan menyebabkannya meletus. Api di sekitarnya bergegas menuju pria paruh baya di tengah. Selama proses ini, seolah-olah api telah berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya yang membawa gelombang panas yang kuat ketika mereka mencoba untuk melahap pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu menjadi serius dan dingin. Dia melepaskan tombak di tangannya dan tombak itu segera hancur. Tombak yang hancur mengorbit di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menekan jari telunjuk kanannya di tangan kanannya dan lampu merah dari matanya segera mulai meningkat. Saya tidak berpikir akan ada orang yang telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di antara para pembudidaya Qi Junior. Tidak sederhana. Ketika dia berbicara, mata kanannya memerah dan sinar kilat merah segera keluar. Saat petir ini muncul, aura mengerikan, dingin menyebar dan melesat ke arah Wang Lin. Di bawah aura dingin ini, saat kilat merah bergerak maju, nyala api di depannya tampak padam, meninggalkan jejak panjang saat melaju ke arah Wang Lin. Mata tubuh Wang Lin menjadi serius. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya sambil berteriak, "Nyala api!" Ledakan tiba-tiba bergema ketika api yang mengelilingi pria paruh baya itu tiba-tiba naik ke udara dan membentuk bola api. Di tengah bola api adalah pria paruh baya. Saat bola api terbentuk, segera mulai menyusut seolah-olah ingin membakar semua yang ada di dalamnya. Itu membakar tidak hanya semua hal yang nyata tetapi juga yang tidak berwujud. Sejumlah besar ruang mulai runtuh seolah-olah tidak ada yang bisa lepas dari nyala api ini. Hanya Alam Ji yang keluar dari bola api dan langsung menuju Wang Lin. Dalam sekejap bola api berkontraksi, Alam Ji menyerbu dan mendarat di tubuh Wang Lin. Aura destruktif segera meledak di dalam tubuhnya. Wang Lin jelas bisa melihat jiwa asal orang tua itu segera runtuh di bawah Ji Realm. Namun, segera direformasi dan kemudian runtuh lagi. Dalam waktu singkat, jiwa lelaki tua itu mengalami keruntuhan dan reformasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali ini terjadi padanya, jiwa asal akan menjadi sedikit lebih lemah. Beberapa napas waktu ini terasa seperti keabadian bagi Wang Lin. Dia mulai memfokuskan jiwa asalnya, dan pada saat jiwa lelaki tua itu runtuh, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Wang Lin harus membantu, jika tidak, begitu jiwa lelaki tua itu tidak bisa menahan lagi atau tidak mampu menolak dan memutuskan untuk pergi, Wang Lin tidak yakin dia bisa melawan Alam Ji sendiri. Setelah semua, Alam Ji dari sebelumnya datang dari dalam segel. Meskipun sangat kuat, itu juga sangat lemah, seolah-olah tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda karena Ji Realm ini sangat kuat. Pada saat jiwa asal Wang Lin bertindak, dia segera merasakan kekuatan menakutkan dari Alam Ji. Jiwa asalnya bergetar ketika energi asal menyebar. Energi asal melilit Ji Realm dan dipecah melalui lapisan demi lapisan seperti pisau tajam menembus kertas. Untungnya, jiwa lelaki tua itu memiliki waktu untuk pulih dengan bantuan Wang Lin. Pada saat Alam Ji hendak menembus jiwa asal Wang Lin, pria tua itu menelannya dan terus menggunakan energi asalnya untuk menyegel Alam Ji. Semua ini terasa sangat lambat bagi Wang Lin, tetapi dalam kenyataannya, itu terjadi dalam waktu singkat. Tidak ada pembudidaya di sekitarnya yang melihat ini. Berbahaya? Ini memang layak untuk Dewa Langit King Sui. Alam Ji memang mengejutkan, dan orang tua ini tidak merencanakan ini dengan sia-sia. Sayangnya, saya tidak bisa masuk ke tubuh saya sendiri dan hampir menyebabkan rencana saya gagal. Saya tidak berpikir bahwa Dewa Langit King Sui masih akan memiliki kekuatan seperti itu setelah disegel selama bertahun-tahun. Suara lelah pria tua itu datang dari dalam pikiran Wang Lin. Pada saat ini, bola api dengan cepat menyusut hingga lebarnya hanya 10 kaki dan kemudian runtuh. Hal ini menyebabkan semua tenaga yang terkondensasi di dalam meledak beberapa kali lebih kuat. Untuk sesaat, seolah-olah segala sesuatu di dunia diselimuti cahaya dari nyala api. Orang bisa melihat cahaya dari api yang mewarnai langit bahkan jika mereka jauh. Cahaya ini menyebar kemana-mana dan sosok Wang Lin di dalam cahaya ini dipenuhi dengan keagungan. Kegembiraan di mata Sheng Honghu telah mencapai puncaknya. Dia melihat sosok Wang Lin dan berteriak,
ini adalah kekuatan nyata tuanku. Prediksi saya sebelumnya tidak salah. Zhang Kongli berdiri dalam kehampaan. Meskipun apinya jauh, dia masih bisa merasakan panasnya. Dia bersemangat setiap saat dia melihat api. Gagasan melakukan hal yang sama seperti Sheng Honghu muncul di dalam hatinya sekali lagi. Kultivasi senior tidak terduga. Jelas bahwa dia menekan kultivasinya pada tahap korporeal yang sebelumnya, dan sekarang telah meningkat berkali-kali lipat. Juga, kekuatannya saat ini tidak boleh menjadi batas. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya tidak lagi suram tetapi pucat pasi. Ketika dia melihat pertempuran Wang Lin dengan pria berambut putih itu, dia sangat terkejut. Dia tidak berharap Wang Lin untuk mengendalikan begitu banyak mantra, tetapi meskipun dia terkejut, dia bisa dengan enggan menerima fakta ini di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat nyala api, dia menghirup udara dingin. Kejutan di benaknya runtuh dan digantikan dengan teror dan kaget. Tang Yanfeng bergumam pada dirinya sendiri. Dia? Siapa dia? Sheng Honghu mencibir ketika melihat Tang Yanfeng dan dengan tenang berkata, "Rekan pembudidaya Tang, apakah Anda masih ingat ketika Anda mencemooh saya di luar gerbang celestial? Anda lihat, orang di hadapan Anda adalah alasan mengapa saya bersedia dihukum oleh keluarga saya dan diisolasi oleh orang-orang dari kuil surgawi Guntur." Tang Yanfeng tercengang ketika dia menatap sosok di dalam api, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, suara rendah bergema. "Untuk tidak mati pada alam Ji, kamu sangat kuat?" Sebuah patung muncul di dalam api. Ketika hancur, seorang pria muda berjalan keluar. Pria muda ini sangat tampan, tetapi ekspresinya mengandung sedikit kejahatan. Setiap kali krisis terjadi untuk pria berambut putih, dia akan membentuk patung. Ketika dia membebaskan diri, penampilannya akan berubah dan dia akan menjadi jauh lebih muda. Dari lelaki tua itu, dia berubah menjadi lelaki setengah baya dan sekarang masih muda. Adegan aneh ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya merasa takut. Tubuh Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius saat menatap pemuda itu. Ketika orang ini muncul, tangan kanannya menyentuh patung yang rusak. Patung itu segera meleleh, kembali menjadi tombak, dan pergi ke tangan pemuda itu. Pemuda ini menatap Wang Lin dengan senyum muram. Tubuhnya berkedip dan bergabung dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, pemuda itu muncul di sebelah kultivator Yin ilusori jauh dari sana. Ekspresi pembudidaya ilusori Yin sangat berubah dan dia dengan cepat mundur. Tidak hanya dia, tetapi semua pembudidaya di sekitarnya mundur. Senyum di wajah pemuda itu menjadi lebih suram saat dia mengulurkan tombaknya. Riak muncul di kehampaan, dan tidak jauh, tubuh penggarap Yin ilusori dipaksa keluar. Wajahnya pucat dan dia akan terus melarikan diri, tetapi kemudian tubuhnya segera bergetar. Tubuhnya meledak dengan ledakan dan darah dagingnya disedot ke mulut pemuda bersama dengan jiwa asalnya. Bahkan kulit dan tulang, darah dan daging, tidak ada yang tersisa. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tubuh pemuda itu berkedip sekali lagi dan gerakannya tidak dapat diprediksi saat ia bergerak melalui para pembudidaya di sekitarnya. Setiap kali dia muncul, seorang kultivator akan mati. Orang tua misterius yang mengendalikan Wang Lin mendengus dingin dan menyerang seperti kilat. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke arah langit dan berteriak, "Kumpulkan!" Sinar cahaya ungu muncul dari kehampaan dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Dalam sekejap mata, bola cahaya ungu terbentuk. Cahaya ungu yang kaya datang dari bola, dan ada kabut tipis di dalamnya, membuatnya sangat cantik. "Menyebarkan!" Teriakan serak datang dari mulut Wang Lin saat bola cahaya ungu segera runtuh. Gelombang kejut mulai melonjak ke segala arah. Gelombang kejut ini mengandung energi asal. Ketika menyebar, semua pembudidaya di sekitarnya merasakan dampak yang kuat mengenai tubuh mereka. Kekuatan ini begitu kuat sehingga semua pembudidaya cepat mundur. Bahkan Sheng Honghu, Zhang Kongli, dan teman-temannya adalah sama. Dalam hampir sekejap, pembukaan 5 kilometer muncul, hanya menyisakan Wang Lin dan pemuda itu. Pemuda itu menjilat bibirnya dan sedikit merah muncul di wajahnya. Meskipun waktunya singkat, ia telah melahap lebih dari 20 pembudidaya. Matanya berbinar. Alih-alih melanjutkan pertempurannya dengan Wang, ia malah menyerang para pembudidaya lainnya. Wang Lin jelas mendengar pria tua di dalam dirinya mengutuk. Tubuhnya menyerbu keluar dan berteriak, "Dewa Langit King King yang agung bersedia melahap junior hanya untuk memulihkan kultivasinya? Jika Anda benar-benar mampu, datang dan berkelahi dengan orang tua ini sehingga Anda tidak mempermalukan diri sendiri lagi." Pemuda itu terkejut ketika dia berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia perlahan berkata, "Aku bukan King Sui." "Omong kosong, kamu adalah King Sui. King Sui. King Sui." Suara pria tua itu terus keluar dari Wang Lin. Niat membunuh di mata pemuda itu menjadi lebih kuat saat dia mendengus dingin. Dia berbalik dan terus mengejar pembudidaya yang melarikan diri. Pria tua di dalam Wang Lin menghela nafas. Pewaris negara Clearwater bahkan tidak dapat mengingat namanya sendiri, itu benar-benar menyedihkan. Namun, pemuda itu tidak tergerak ketika dia menghilang dan terus melahap para pembudidaya.
Wang Lin bisa dengan jelas melihat rasa jijik pada jiwa asal orang tua itu, dan dia menghilang ke dalam kekosongan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah seorang kultivator ascendan jauh. Jika Anda akan melahap, maka saya akan mengusir mereka. Tubuh Wang Lin bergerak. Di bawah tatapan takut kultivator ascendan, tubuh Wang Lin menendang kultivator itu. Kekuatan kuat muncul di sekitar tubuh pembudidaya. Kultivator benar-benar bergabung dengan dunia dan menghilang dalam sekejap. Wang Lin tidak berhenti. Setelah dia menendang penggarap itu, dia muncul di sebelah yang lain dan mengirimkan tendangan. Sama seperti ini, Wang Lin dan para pemuda menyerah pada pertempuran mereka dan bergerak dengan kecepatan tertinggi. Satu melahap sementara yang lain mengusir orang. Mereka bersaing dengan kecepatan mereka. Saat Sheng Honghu melarikan diri, dia mulai berteleportasi. Namun, teleportasinya segera terganggu dan dia dipaksa keluar dari kehampaan. Pada saat yang sama, pemuda jahat itu muncul di sampingnya dan tangan pemuda itu meraih ke arah kepalanya. Wajah Sheng Honghu dipenuhi dengan kekejaman. Dia adalah orang yang sombong, dan tangannya dengan cepat membentuk segel dan gerombolan guntur muncul di tangannya. Guntur ini berwarna merah gelap. Saat itu muncul, itu menyebabkan riak muncul di kehampaan seolah-olah untayan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Sheng Honghu hanya memiliki satu untai guntur ini, dan itu adalah puncak dari kultivasinya. Dia hanya bisa mendapatkan ini setelah memperoleh bentuk pencerahan Wang Lin. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mencari asal guntur dan terus memperbaikinya di dalam tubuhnya selama ini. Setelah beberapa tahun, ia hanya bisa membentuk satu baut. Guntur ini juga tidak lengkap, itulah sebabnya dia tidak menggunakannya dalam pertempuran sebelumnya. Guntur ini adalah rahasia terbesar di hatinya. Karena guntur inilah ia percaya pada Wang Lin. Dalam benaknya, bimbingan Wang Lin sangat akurat. Dia yakin bahwa selama dia memperbaiki guntur ini untuk waktu yang lama, suatu hari dia akan dapat menemukan asal mula guntur. Namun, pada saat hidup dan mati ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan memutuskan untuk menggunakan guntur ini. Bahkan pemuda jahat itu terkejut ketika dia melihat guntur ini. Namun, seringai dingin tidak melemah sama sekali karena tangannya langsung mengulurkan tangan. Sheng Honghu meraung saat petir keluar dari tangannya. Saat guntur meletus, itu memancarkan cahaya merah. Pemuda mengeluarkan dengusan dingin dan langsung menangkap petir ini sebelum menghancurkannya dengan tangannya. Sheng Honghu mengambil kesempatan ini dan mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Wang Lin melihat Sheng Honghu dari kejauhan. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia bisa berkomunikasi dengan pria tua misterius itu. Simpan dia! Asal Wang Lin Soul mengirimkan pesan. Jiwa lelaki tua itu mendengus tetapi tidak menolak. Setelah menendang penggarap di sebelahnya, ia bergabung dengan dunia dan muncul kembali di sebelah Sheng Honghu. Tangan kanannya membentuk segel dan bertabrakan dengan pemuda jahat yang datang. Gemuruh keras bergema, maka pemuda jahat mundur beberapa langkah dan Wang Lin mundur juga. Namun, saat dia mundur, dia mengirim tendangan ke Sheng Honghu yang bersemangat. Sheng Honghu dipenuhi dengan kegembiraan saat tubuhnya terbang di udara, bergabung dengan dunia, dan menghilang. Pemuda jahat itu dengan dingin menatap Wang Lin, dan dengan berkedip tubuhnya mulai membelah. Dia terus berpisah, dan dalam sekejap mata, 32 klon yang dihancurkan dalam pertempuran sebelumnya muncul kembali. Setelah klon muncul, mereka segera menyebar dan masing-masing bergerak sangat cepat menuju pembudidaya yang melarikan diri. Wang Lin jelas merasakan jiwa asal lelaki tua itu bergetar dan mengeluarkan raungan. Dia mengendalikan tubuh Wang Lin dan terbang ke langit dengan tangan terbuka. Energi asal mulai menyebar seperti orang gila ke dunia, dan segera seolah-olah itu telah menggantikan dunia. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin adalah dunia. Matanya mengungkapkan cahaya aneh ketika dia bergumam, mantra surgawi, lenyap. Dalam sekejap, energi asal terbentuk di sekitar semua pembudidaya yang melarikan diri. Suara itu keluar dari tubuh Wang Lin sekali lagi. Mantra surgawi, hamburkan. Dalam sekejap, semua pembudidaya dikelilingi oleh energi asal dan dipaksa untuk bergabung dengan dunia. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa tak terlihat yang mengotak-atik dunia. Jika seseorang melihat dari atas, mereka jelas akan melihat para pembudidaya menghilang satu persatu. Dalam hampir sekejap mata, hampir tidak ada pembudidaya yang tersisa. Hanya pemuda dan 32 klonnya yang tersisa. Wang Lin jelas merasa bahwa jiwa lelaki tua itu sangat lemah dan bisa menghilang kapan saja. Itu seperti lampu minyak yang kehabisan minyak. Sialan, kali ini orang tua ini membuat kerugian. Mata pemuda itu mengungkapkan cahaya merah dan dia melangkah ke arah Wang Lin. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda itu mendekat dan melemparkan tombak di tangannya. Tombak itu segera ditembakkan sebagai sinar cahaya hitam ke arah Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa, dan jiwa lelaki tua itu dengan kuat mengendalikan tubuhnya untuk melarikan diri. Pemuda jahat mengikuti setelah dan mendekat. Pria tua misterius yang mengendalikan tubuh Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang dalam sekejap.
Namun, pemuda jahat di belakangnya juga bergabung dengan dunia dan mengejar orang tua itu. Keduanya terlalu cepat. Dalam hampir sekejap, mereka melintasi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda jahat itu perlahan-lahan menyeringai dan perlahan berkata, "Dari saat kamu muncul, aku tahu tujuanmu adalah untuk membawaku ke tubuhmu yang sebenarnya. Apapun, aku akan pergi denganmu dan melahapmu. Akan lebih baik membantu saya pulih daripada para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sini." Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Ketika jiwa lelaki tua misterius itu mengendalikan tubuhnya untuk mengucapkan mantra, lelaki tua itu hanya menggunakan sedikit energi asal. Sisanya diperoleh dari dunia. Mantra semacam ini sangat mirip dengan mantra yang dapat mengekstraksi jiwa dari segalanya. Itu agak mirip tetapi jauh lebih mendalam. Namun, mantra ini jauh melampaui tingkat budidaya Wang Lin. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman, ada lapisan tipis yang tidak bisa dia tembus. Saat pria tua itu mengendalikan tubuhnya untuk bergerak cepat, Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan mantra. Dia jelas menyadari bahwa jiwa lelaki tua misterius itu di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dalam waktu yang dibutuhkan hanya setengah dupa untuk membakar, lebih dari setengah jiwa lelaki tua itu telah hilang. Dia jelas menggunakan jiwa asalnya sebagai harga untuk bergerak lebih cepat. Wang Lin sudah tidak bisa merasakan seberapa cepat itu. Ketika tubuhnya bergabung dengan dunia, rasanya seperti waktu membentang tanpa henti di sekitarnya. Dia tidak lagi menginjak kekosongan tetapi tepat waktu. Ini benar-benar ilusi, tapi Wang Lin tidak bisa menemukan cara lain untuk menjelaskan kecepatan seperti ini. Ini juga karena Wang Lin sudah memahami konsep spasial bending, mantra yang dimiliki oleh penggarap langkah kedua. Meskipun dia tidak bisa berintegrasi dengan dunia seperti orang tua itu, yang bisa melakukannya seolah dia bernafas, dengan cukup waktu untuk mempersiapkan, Wang Lin masih bisa menggunakannya. Jika dia adalah seorang kultivator pada tahap korporeal yang bahwa dia belum memahami spasial bending, maka ketika orang tua itu melesat seperti ini, jiwa asalnya tidak akan mampu menahannya. Di sisi terang, dia akan terluka serius, dan di sisi yang sedikit lebih serius, jiwa asalnya akan runtuh. Meskipun Wang Lin memiliki pemahaman tentang spasial bending, dia merasa seperti jiwa asalnya tidak dapat menahan perjalanan di negara ini untuk jangka waktu yang lama. Di bawah kendali pria tua itu, tubuhnya tidak pernah keluar dari penggabungan dengan dunia. Seolah-olah setiap bagian dari tubuhnya, termasuk jiwa asalnya, dibagi menjadi biji-bijian yang tak terhitung jumlahnya, dan biji-bijian ini adalah bagian dari dunia. Digabungkan dengan dunia berarti seseorang dapat mencapai semua lokasi dalam sekejap, tetapi ada batasan pada mantra ini. Kalau tidak, pria tua itu hanya akan muncul di tempat tubuhnya bukannya bergegas seperti ini. Bagi Wang Lin, waktu setengah dupa ini terasa seperti seabad. Selama abad ini, ia menderita melalui badai yang kuat yang ingin mencabik-cabiknya. Dia harus berjuang untuk tidak terkoyak oleh badai. Keadaan ini sangat menyakitkan, tetapi mengandung manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Lin. Ketika jiwa asalnya bergumul dalam badai, perasaannya untuk berintegrasi dengan dunia menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, itu sangat terukir dalam hatinya dan akan tinggal di sana selamanya. Jika pembudidaya lain tahu tentang kondisi Wang Lin saat ini, sekelompok dari mereka akan sangat bersemangat. Untuk pembudidaya langkah kedua, selain dari energi asal, titik kunci lainnya adalah memahami hukum, mengendalikan hukum, dan memanipulasi hukum, tetapi ini terlalu kabur untuk dijelaskan. Dengan demikian, bergabung dengan dunia menjadi jalan untuk mengeksplorasi hukum. Dengan berintegrasi dengan dunia, seseorang dapat menjelajahi hukum-hukum dunia dengan lebih baik. Pada saat ini, pria tua misterius itu secara tidak sengaja membantu Wang Lin. Itu seperti sepasang tangan raksasa memegang jiwa asal Wang Lin dan memaksanya untuk bergabung dengan dunia. Sementara itu menyakitkan, manfaatnya nyata. Jiwa asalnya menjadi lebih dan lebih dekat bergabung dengan dunia. Seolah-olah dia awalnya bagian dari dunia. Pada saat yang sama, domain Wang Lin juga mulai bergabung dengan dunia. Wilayah karmanya mulai menguji dirinya dengan dao karma dunia. Di atas jiwa asalnya, tubuhnya juga memperoleh manfaat. Setelah melalui pembersihan dari sebelumnya, energi asalnya telah sepenuhnya bergabung dengan tubuhnya. Di bawah kendali lelaki tua itu, ia berada dalam kondisi bergabung dengan dunia untuk waktu yang lama. Tubuhnya, seperti jiwa asalnya, menjadi terintegrasi dengan dunia. Ini masih bukan poin utama. Poin kuncinya adalah bahwa dalam proses bergabung dengan dunia, tubuhnya harus menghilang. Ini seperti tubuh fisiknya telah runtuh, tetapi dia belum mati. Hanya di negaranya dia bisa mereformasi tubuhnya di tempat lain. Berada dalam proses ini untuk jangka waktu yang lama berarti bahwa tubuhnya secara alami memperoleh kekuatan energi asal dunia. Seolah-olah setiap otot di tubuhnya dan setiap tetes darah diinfuskan dengan energi asal dunia. Tentu saja, semua ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh pria tua misterius itu. Jika Wang Lin tidak memenuhi serangkaian kondisi ini, maka saat pria tua itu muncul kembali dan meninggalkan tubuh Wang Lin, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan mati.